Thank you. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, thank you teman-teman. Silakan duduk teman-teman semua. Ini saya berdiri depan apa di atas ya teman-teman ya? Di atas. Nggak ketinggian apa? Kayaknya silau ya. Oke. Teman-teman sebelumnya saya thank you banget ya buat teman-teman yang udah kasih saya kesempatan ya untuk berbagi teman-teman hari ini ya. Ini berbagi ya teman-teman ya, nggak ngajar ya. Jadi saya cuma berbagi tentang pengalaman saya di Prudential. Setuju? Setuju. APBN ya teman-teman ya, ambil positif, buang negatif ya teman-teman ya. Oke, thank you banget buat Novi ya, Ci Yuliani Dewi ya, terus Michael, Ko Ivan ya, dan Ko David gitu ya teman-teman ya, yang udah memberikan kesempatan, berikan aplaus yang luar biasa teman-teman buat mereka semua ya. Thank you ya. Oke, sebelum saya masuk materi saya, mungkin perkenalan dulu aja ya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu background saya bagaimana gitu ya teman-teman ya. Teman-teman saya asli dari Makassar teman-teman sebenarnya. Ya, jadi ada teman-teman orang Makassar sini ada? Satu gitu, dua ya. Oke. Nah, kalau harusnya Surabaya lebih banyak ya orang Makassar daripada Jakarta gitu ya. Kenapa? Karena kuliahnya di sini gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi saya asli Makassar, papa mama itu developer properti gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus saya anak ketiga dari 5 saudara, backgroundnya ambilnya IT, teman-teman. Ya. Jadi saya backgroundnya ambil IT, kenapa? Karena ya teman-teman lihat saya pakai kacamata gitu ya, teman-teman ya. Karena pada dasarnya saya itu pengen kerjaan yang di belakang meja teman-teman ya, dan saya tipikal orang yang nggak suka ngobrol sama orang ya. Jadi sebenarnya saya tipikal orang yang orangnya introvert ya. Aku tipikal orang yang nggak suka ketemu orang gitu lah intinya gitu ya. Sampai hari ini juga gitu ya teman-teman ya. Nah kayak waktu itu ya sama Novi tuh, waktu di sana orang pesta kita pulang gitu ya. Nah itu introvert banget gitu ya. Oke, nah singkat kata saya ambil IT, lulus 3,5 tahun di Bina Nusantara Jakarta teman-teman ya. Terus mulailah kerja ya. Sebelum saya cerita tentang pengalaman kerja, di sini teman-teman masih ada yang part time nggak teman-teman, overtime? Atau semua udah full time? Kalau udah full time saya nggak cerita lagi bagian saya overtime. Mau dengar nggak teman-teman? Oh mau ya, padahal udah full time semua gitu ya. Oke, saya cerita overtime saya ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman yang masih bekerja mungkin dapat sedikit uang set gitu ya, pencerahan gitu ya. Nah, singkat kata saya kerja di IT di Oracle teman-teman ya, bidang aplikasi Oracle. Teman-teman ada tahu Oracle? Database ya, database administrator. Ya, itu saya gitu ya. Saya lulusan 2000 berapa ya? Pokoknya awal-awal zaman internet itu baru booming loh teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingat tahun-tahun awal internet baru booming, banyak warnet di mana-mana. Betul ya? Ada nggak yang angkatan itu teman-teman? Yang biasanya nongkrongnya di warnet gitu ya, main internet gitu loh. Banyak ya? Nah, sama teman-teman, saya anak kos-kosan ya. Kerjaan saya tuh tiap hari itu dulu, kalau misalnya nggak ada kuliah gitu ya, pasti nongkrong di warnet. Kenapa? Karena pada zaman itu teman-teman, namanya anak muda, pegang internet itu kayaknya keren banget, betul nggak sih? Ya, sesuatu hal yang baru. Zaman itu kita zamannya Friendster teman-teman. Ada di sini zaman anak Friendster? Nah, ketahuan deh ya. Nah, jadi ketika saya kerja IT teman-teman, itu saya happy banget ya. Dunia itu rasa dalam genggaman. Kenapa? Karena saya bisa browsing ya, nggak perlu ke warnet, nggak perlu bayar gitu ya teman-teman ya. Dan kerjaan saya itu cukup simple ya. Oracle itu kalau misalnya nih saya ada masalah nih di bidang IT gitu ya, ada user bilang, Rijan ini ada masalah ya. Kerjaan saya sebenarnya gampang teman-teman. Saya cuma angkat telepon gitu ya. Dan kalau saya angkat telepon teman-teman pagi hari itu tersambung langsung ke Oracle India teman-teman ya. Nah, jadi di sana saya belajar bahasa Inggris, saya cerita, oke, ada masalah gini. Nanti dia akan perbaiki teman-teman. Ya, enak banget sebenarnya. Jadi kalau siang hari saya telepon, itu nyambungnya itu ke Inggris teman-teman. Dan kalau malam hari, kalau lembur gitu ya, saya telepon, itu nyambungnya ke Amerika teman-teman. Ya, nah, basically jadinya
Saya punya teman-teman juga gitu di luar negeri gitu ya, karena kita sering kontak-kontak gitu ya. Nah, enak banget ya, namanya kerja itu enak banget bagi saya dulu ya, meskipun gaji saya waktu itu cuma 2,2 gitu ya. Waktu itu rasanya enak gitu ya, anak kos-kosan gitu ya. Nah, turning point saya teman-teman pada saat itu ya, saya waktu itu saya ingat banget, saya sedang nge-stalking Friendster gitu ya, lihat-lihat gitu ya. Tiba-tiba teman-teman, saya kepikiran kayak gini, kalau saya kerja kayak begini terus gitu ya, kapan ya saya bisa kaya teman-teman? Tiba-tiba saya kepikiran teman-teman ya, jadi waktu saya lagi nge-stalking orang gitu ya, MRC, chatting-chatting gitu, saya kepikiran, kalau saya kayak begini terus, kapan saya bisa kaya teman-teman? Kenapa saya bilang gitu? Karena saya itu perantauan. Ya, saya perantauan dari Makassar ke Jakarta teman-teman, ngekos gitu ya, kemana-mana naik angkot dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi saya pikir, kapan saya bisa beli rumah? Kapan saya bisa beli mobil? Ya, zaman itu saya pun belum tahu apa jawabannya. Saya nggak tahu teman-teman. Ya, tetapi saya kemudian berpikir, kalau saya kerja kayak gini terus belakang meja gitu ya, ya gaji saya akan begini-begini terus. Nah, akhirnya saya berpikir, pekerjaan apa yang kira-kira bisa membuat saya lebih punya banyak uang, gitu ya, lebih punya banyak uang gitu ya. Dan saya kepikiranlah marketing teman-teman. Ya, zaman itu belum ada, saya di Prospek Prudential dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu saya coba pikir marketing. Karena marketing itu identik dengan bonus dan komisi teman-teman. Nah, cuma saya berpikir lagi, tapi kan Regen ini kan bukan tipikal orang yang suka ngomong gitu ya teman-teman ya. Bukan tipikal orang yang suka basa-basi, tepatnya ya, basa-basi sama orang gitu ya, ice breaking sama orang gitu ya. Saya bukan tipikal itu teman-teman. Ya, tetapi akhirnya saya berpikir, di antara idealisme saya baru lulus kuliah teman-teman, ya, idealisme saya di seorang IT gitu ya teman-teman ya. Ya, atau saya pilih, saya perlu ke dunia yang realistis saya gitu ya teman-teman ya, which is realistis saya harus cari uang teman-teman ya. Dan akhirnya saya berpikir, ya sudah, saya akhirnya pindahlah ke dunia marketing teman-teman ya. Enak nggak waktu itu pindah dunia marketing? Enggak, pergumulan itu kayak, ngapain sih lu pindah marketing gitu ya, mending lu IT aja, belakang meja, main komputer, main internet gitu ya. Zaman itu teman-teman, itu happy banget buat saya kan. Tapi sebenarnya saya berpikir, ya udah nggak bisa, saya harus pindah ke marketing teman-teman ya. Akhirnya singkat kata saya akhirnya pindah ke marketing. Saya apply ke bank teman-teman ya, 2 bank, BCA dan Permata ya teman-teman ya, untuk manajemen development program gitu ya. Dan dua-duanya keterima teman-teman ya. Dan akhirnya saya milih Bank Permata teman-teman ya. Kenapa? Karena pada zaman itu Bank Permata itu baru restrukturisasi. Jadi saya pikir peluang karirnya harusnya lebih bagus ya. Nah, ikut development program gitu ya 6 bulan. Terus ternyata penempatan teman-teman, saya baru tahu, ada penempatan gitu ya. Nah, teman-teman, saya dari Makassar gitu ya teman-teman ya. Terus penempatannya di mana teman-teman? Ya mungkin karena dilihat, wah mukanya Regen tuh kayak orang Medan gitu ya. Banyak yang bilang gitu ya, orang Medan gitu ya. Saya ditempatin di Medan teman-teman. Ya, teman-teman bayangin, saya dari Makassar merantau Jakarta, terus saya terbang ke Medan teman-teman. Di sana saya langsung stres ya. Namanya waktu itu kan masih muda lah ya gitu ya. Ya sekarang juga masih muda gitu ya. Nah, maksudnya waktu itu stres gitu. Kenapa? Saya pikir gini, ini aja saya kalau mau pulang Makassar aja butuh 2 jam teman-teman. Ya sekarang saya dipindahin ke Medan, mau balik ke Makassar itu sama transit itu udah hampir 6 jam teman-teman. Ya, di sana saya jatuh sakit gitu ya, stres gitu ya, jatuh sakit karena mau pindah marketing gitu kan. Terus namanya kerja harus terima nggak teman-teman? Ya, harus ya. Kalau dilempar di Papua juga harus pergi, bener nggak? Nah, akhirnya ya sudah, saya nekatin diri, ya udah pergi gitu loh teman-teman ya. Padahal papa mama saya bilang, ngapain lu ke Medan jauh banget, nanti nggak ada orang jaga kamu gitu-gitu. Tapi ya udah, akhirnya saya pergi teman-teman ya. Nah, di Medan itu teman-teman tantangan nggak buat saya? Tantangan banget. Kenapa? Karena di sana kan saya marketing. Marketing apa? Marketing kredit modal kerja teman-teman. Ya, jadi saya bukan marketing KPR ataupun kartu kredit atau KTA ya, telepon-telepon teman-teman, bukan yang gitu ya. Tapi saya marketing yang memberikan financing kepada para pengusaha. Ya, contoh di sana banyak sawit, ya di sana banyak apapun lah, karet gitu ya. Itu saya financing teman-teman, ya.
pinjaman 10M, 20M, 30M, 100. Saya pernah handle 50M teman-teman, ya. Nah, itu kerjaan saya. Nah, tetapi saya harus cari nasabah, benar nggak? Nah, di sana teman-teman saya mengenal yang namanya door to door teman-teman. Ya, jadi karena saya nggak punya relasi di sana, bos saya bilang, ya udah, lu door to door gitu kan. Nah, atau kalau nggak dia bilang gini, nih Yellow Pages, jebrok gitu di meja saya gitu ya, telepon. Iya, jadi saya mulai satu-satu dari si ini, si B, si C gitu. Saya telepon satu-satu teman-teman. Nah, kendala nggak teman-teman? Kendalanya di mana? Bahasa teman-teman. Ya, teman-teman tahu ya kalau di Medan itu bahasanya sama ya. Kalau di Jawa gini kan ngomongnya bahasa apa? Bahasa Jawa ya teman-teman ya. Kalau misalnya sama pengusaha-pengusaha gitu lebih enak dong ngomong bahasa Jawa, bener nggak sih? Nah sama teman-teman, di sana harus ngomong bahasa Medan teman-teman. Saya nggak bisa sama sekali, bener ya. Tapi karena saya tahu ini tuntutan pekerjaan, saya tahu demi saya capai target, saya harus bisa bahasa gitu ya teman-teman ya. Saya lakukan tuh teman-teman, saya tanya teman saya, saya tanya bahasa di sana bahasa Hokkien namanya gitu ya. Saya tanya, bahasanya kursi itu apa? Dia jawab, apa gitu kan? Saya catat. Meja apa? Orang apa? Every single apa yang saya lihat itu saya tanya teman-teman, ya. Dan saya mulai praktekin. Sampai teman saya kadang kalau saya ditelepon gitu ya dengan nasabah, dia ketawa gitu ya, dia bilang logat lu itu salah banget gitu ya teman-teman ya. Tapi saya lakuin teman-teman. Kenapa? Demi mendapat klien, demi mendapat target teman-teman ya. Nah, singkat kata saya akhirnya selama 2 tahun di Medan ya, akhirnya saya puji Tuhan menjadi top number 1 marketing di Medan teman-teman ya. Thank you teman-teman. Saya suka marketing nggak? Jawabannya tetap enggak gitu ya teman-teman ya. Tapi karena saya tahu kalau saya kerja marketing, duitnya bakal kenceng. Saya dapat bonus tiap bulan itu, tiap 3 bulan itu 30 juta loh teman-teman, tambahan gaji. Ya, itu yang saya kejar teman-teman. Ya, jadi sama halnya kita di Prudential ataupun bisnis apapun teman-teman. Bukan masalah, it's not about kita suka nggak sih gitu loh jalaninnya. Bukan. Tapi apa yang kita mau cari di belakang itu teman-teman. Ya. Daripada kita melakukan sesuatu yang kita suka tapi nggak ada hasil, bukankah lebih bagus kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka tapi ada hasil teman-teman ya. Tapi balik-balik kan pasti ada yang bilang ini, ya tergantung lah Rijen, ngapain juga kerja yang nggak suka kalau meskipun ada hasil, kalau gua nggak suka gimana? Tergantung alasan dibalik apa yang teman-teman lakukan ya teman-teman ya. Nah singkat kata saya menjadi top marketing, terus akhirnya saya dipromosi balik ke Jakarta sebagai manajer teman-teman ya. Di Jakarta itu saya balik itu kurang lebih 2007-an akhir gitu ya. Nah terus saya mulai mengenal Prudential ya. Di 2007-an akhir itu saya mulai mengenal Prudential. Nah caranya gimana waktu itu ya? Nah teman-teman tahu ya, kalau di kampus itu kan dekat satu mall gitu ya, namanya Mall Taman Anggrek ya. Di Jakarta itu ada Mall Taman Anggrek. Anak BINUS itu saya balik ngekosnya di mana? Ya BINUS lagi teman-teman. Ya kan kenalnya di BINUS gitu ya. Jadi di Mall Taman Anggrek itu tiba-tiba saya lagi jalan nih Sabtu Minggu gitu ya. Ada temen nih dari agensi dari organisasi kampus gitu ya. Dia jalan ke depan, saya jalan begini, dia pun jalan dari depan gitu ya teman-teman ya. Berpapasan. Terus dia bilang gini, Rijen, udah balik ya dari Medan? Terus saya bilang, oh iya kenapa? Nah teman-teman dia bilang gini, gue di Prudential, kita Prudential mau melakukan kerjasama sama kamu. Nah itu kalimat dia teman-teman ya, saya cerita persis sama nih. Saya di Prudential, kita Prudential mau melakukan kerjasama sama kamu. Jadi dia nggak bilang, lu mau jadi agent nggak? Enggak gitu ya teman-teman ya. Nah terus saya cuma bilang, oh ya, apaan tuh gitu ya. Zaman itu saya nggak tahu teman-teman jadi agent ya. Jadi saya bilang, apaan? Oh ya, nanti kita ketemuan ya. Nah itu orang pertama ya teman-teman ya. Belum sempat dia follow up teman-teman. 2 hari kemudian saya lagi di angkot teman-teman ya, pas pulang kerja saya lagi di angkot gitu ya. Telepon berbunyi gitu ya. Telepon berbunyi, terus ada teman organisasi lain yang lain lagi gitu ya. Rijen, katanya lu udah balik ya? Saya bilang, iya, namanya Jeffrey. Nggak apa-apa lah, umum ya, nama umum Jeffrey gitu ya. Dia bilang, gua di Prudential, ketemuan yuk gitu loh. Terus saya bilang, oh ya udah, ayolah ketemuan gitu loh.
Saya tipikal orang yang open minded teman-teman ya, like minded. Jadi kalau orang mau ngobrol sama saya welcome banget. Saya nggak bilang, apaan sih MLM ya, apaan sih gitu, enggak, aku enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sudah, saya ketemu gitu ya. Nah ketika saya ketemu, dia bilang gini, Rijen nanti jangan lupa bawa flash disk, saya nanti kasih kamu itu materi-materi untuk kamu pelajarin ya. Terus ya udah, saya bawa flash disk dong ketika ketemu gitu ya. Nah pas ketemu dia jelasin saya bisnis karir dan sebagainya. Terus trial recruit dia ya teman-teman ya. Nah trial recruit zaman itu teman-teman bukan aplikasi, pakai kertas, form ya teman-teman ya. Nah ini tanda tangan Rijen gitu ya. Nah terus saya bilang, bentar dulu, saya kan tipikal orang yang suka baca teman-teman apa yang saya tanda tangan gitu ya teman-teman ya. Saya bilang entar dulu, nanti saya baca dulu, paling 1-2 hari lu follow up lagi aja gitu kan. Wajar nggak teman-teman? Normal dong ya teman-teman ya. Tapi kemudian reaksi yang terjadi itu teman-teman cukup ngagetin saya. Kenapa? Nah ketika saya bilang begitu teman-teman, dia bilang gini, oh lu mau baca-baca dulu. Oh ya udah, tadi flash disknya mana? Terus dia ambil lagi ya. Jadi tadi itu dia udah sempat copy-in ya teman-teman ya. Terus pas terakhir dia bilang, oke, flash disk mana? Ini. Saya pikir dia mau nambah apa gitu kan teman-teman. Yang ada dia hapus semua tuh materi teman-teman. Teman-teman nggak rela, betul ya. Teman-teman, kalau teman-teman jadi saya, teman-teman, apa perasaan teman-teman? Shock gitu, apaan sih gitu ya. Betul, saya jangan mikir apaan sih, kan bukan gue yang minta gitu ya teman-teman ya. Lu yang kasih terus lu yang hapus gitu kan ya. Ilfil nggak teman-teman? Ilfil banget. Kira-kira kalau saya mau join, saya join sama dia nggak? Nggak akan mungkin teman-teman ya. Kalau saya join pun teman-teman, hari ini saya udah di biru teman-teman. Ya berarti Tuhan masih selamatin gitu ya, masih jaga gitu ya. Thank you teman-teman. Nah, di sana saya cukup shock gitu ya. Nah, kenapa sih saya cerita ini teman-teman? It's all about attitude teman-teman. Ya, it's all about attitude gitu loh. Sebagus apapun kita leader yang bagus, sosok pribadi yang bagus, kalau attitude kita nggak bagus gitu ya, ya nggak guna teman-teman. Ya, nah jadi waktu itu akhirnya saya singkat kata, saya cuma bilang oh ya udah gitu kan. Nah setelah orang kedua itu teman-teman, nah saya ini seorang aktivis Buddhis teman-teman. Ya, saya itu aktif di wihara di Jakarta lah teman-teman ya. Nah zaman itu teman-teman, teman-teman kenal Koherianto Prudenemik ya, kenal ya. Zaman itu kita di wihara itu banyak banget timnya dia deh, kan anak muda ya, muda-mudi wihara gitu ya. Banyak banget timnya dia. Nah timnya dia pun datangin saya, dia bilang, Jen lu udah balik ya? Kita di Prudential. Terus wah gue bilang lu orang ketiga loh. Teman-teman percaya nggak percaya, dalam 2 bulan itu saya di prospek mau direkrut 4 orang teman-teman. Ya mungkin zaman itu lagi booming ya Prudential gitu ya teman-teman ya. Terus itu orang keempat kan, terus saya bilang gini, saya nggak nolak dia, saya cuma kepikir gini, dulu sebelum saya pindah ke Medan teman-teman ya, saya itu ada join MLM ya. Saya bukan tipikal orang yang, meskipun tadi saya bilang, wah Rijen kan tadi bilang nggak suka jualan. Saya join MLM teman-teman karena saya tipikal ngikut teman. Jadi saya tipikal orang yang ngikut teman. Dalam begini, kalau teman baik saya bilang, Rijen lu ikut ini bagus, maka saya akan ikut. Rijen lu beli ini bagus, maka saya akan ikut. Ya, buktinya apa? Teman saya itu jual segalanya. Dia dari MLM ada, Prudential ada, dia jual semuanya. Ya, tipikal jual semuanya. Dan saya tipikal dia jual apa saya beli, dia jual apa saya beli teman-teman. Jadi waktu dia join MLM, dia rekrut saya teman-teman, ya udah gitu loh. Nah, tapi satu ya hal positif dari saya yang saya bisa sharing adalah ketika saya masuk dalam satu bidang teman-teman, saya join nih gitu ya. Saya tidak suka asal naruh nama teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang ya udah join ya, habis itu saya nggak jalan teman-teman. Enggak teman-teman. Ya, jadi ketika saya diajak ke MLM, saya ikut trainingnya gitu ya, saya ikut produknya gitu ya teman-teman. Saya lakuin, saya mulai merekrut orang gitu ya. Saya lakuin teman-teman. Ya, jadi saya bukan tipikal orang yang ya udah nebeng nama habis itu dah gitu kan, muntaber gitu ya, mundur tanpa berita gitu ya teman-teman ya. Bukan begitu ya. Nah, ketika saya MLM itu saya ingat banget, saya ada rekrut satu cici-cici gitu ya teman-teman ya. Anak kos-kosan juga. Orangnya enak banget pembawaannya gitu ya. Ngomong sama saya nyambung gitu ya teman-teman ya.
Nah, saya ingat ketika saya pindah ke Medan, suami dari si Cici ini sedang jalanin Prudential, sedang merintis Prudential, ya. Terus saya kepikiran, gimana ya kabar mereka, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya langsung telepon ke Cici ini gitu ya, saya bilang, gua udah di Jakarta nih, kapan ketemuan bla 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 gitu ya, basa-basi lah ya. Terus saya tanya dong teman-teman ya, saya tanya, wajar ya teman-teman, saya tanya gini, lu masih di Prudential nggak? Prudential bagus nggak? Bagaimana sih Prudential? Wajar ya teman-teman ya, kan saya taunya dia dulu Prudential gitu ya teman-teman ya. Sama teman-teman, reaksi ya. Ketika saya bertanya gitu teman-teman bayangkan saya ini orang awam, saya bertanya, lu di Prudential ya, kayak Cisusan gitu ya, Cici di Prudential ya, bagus gak sih Prudential? Gimana Prudential sekarang? Responnya apa teman-teman? Responnya ditelepon ya teman-teman ya. Oh, luar biasa Rijen, dahsyat, bagus banget. Teman-teman bayangkan ya, saya orang awam ditanya begitu, terus jawabannya begini, luar biasa Rijen, bagus banget, dahsyat gitu loh. Untung gak ada yes gitu kan. Tambah bingung saya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, reaksi yang diberikan kayak gitu teman-teman, saya cuma bilang, oke, rumah lu di mana? Ya, akhirnya saya datangin dia, suaminya jelasin saya sekali lagi, dan saya saya join bersama tim mereka teman-teman. Ya, berikan aplaus yang luar biasa buat leader saya, Ibu Yosi dengan Kohadiwang teman-teman. Ya, kalau mungkin teman-teman leader yang sering trip juga mungkin kenal lah ya, Yosi sama Kohadiwang gitu ya. Nah, Yosi itu ya teman baik saya juga, waktu saya di MLS saya rekrut dia gitu ya. Nah, sekarang dia rekrut saya balik gitu ya teman-teman ya. Nah, meskipun saya cari dia gitu kan. Nah, itu awal perkenalan saya, akhirnya saya join bersama Prudential. Nah, terus jalan. Saya langsung jalanin nggak? Betul, langsung jalanin teman-teman. Kenapa saya join Prudential? Karena saya pikir gini teman-teman. Zaman itu saya nggak serius dengan Prudential. Kenapa? Saya nggak tahu. Secara saya kan nyari leader saya, bukan leader saya terangin saya, betul nggak teman-teman? Nah, saya cuma tahu, ya sudah, Sabtu Minggu daripada saya cuma nge-gym ya, daripada saya cuma nonton gitu ya, ke mall, kenapa nggak saya isi waktu dan produktivitas gitu teman-teman. Zaman itu saya join hanya karena itu teman-teman ya, pikirin nambah-nambah dikit lah gitu, nambah duit gitu kan. Nah, saya jalanin gitu ya teman-teman ya. Nah, meskipun saya jalanin iseng-iseng teman-teman ya, 3 bulan pertama saya bisa punya 20 klien teman-teman ya, 3 bulan pertama ya. Thank you. Nah, tapi dari mana teman-teman? Itu dari teman-teman kuliah doang gitu-gitu ya teman-teman ya. Karena waktu itu kan saya belum seriusin banget gitu kan. Nah, terus akhirnya saya mulai berpikir full time ya. Nah, kenapa sih saya akhirnya full time dan full heart di Prudential teman-teman ya? Nah, jadi dulu itu saya kayak teman-teman ya, duduk mendengar gitu ya, sharing dari depan gitu ya. One day saya ada ikut satu training namanya Champion Camp. Champion Camp itu diadakan 3 hari 2 malam itu di Puncak Jakarta waktu itu gitu ya teman-teman ya. Dan saya duduk sebagai peserta kayak teman-teman. Jadi leader saya bilang, Rijen ini bagus, pergi. Saya pergi teman-teman ya. Jadi saya tipikal orang yang nurut leader teman-teman ya, disuruh ke A, saya ke A, disuruh B, saya ke B gitu teman. Disuruh role play, zaman itu kan masih ngomong rekening khusus gitu ya. Saya role play 20 kali teman-teman, tidak berhenti. Pertanyaan saya di sini ada nggak yang masih role play? Role play satu presentasi aja 20 kali sampai bener bagus. Jarang ya. Saya lakukan 20 kali teman-teman. Ya, thank you Ji, ya. Nah, karena saya tahu, karena kalau saya mau bisa sukses di satu bidang, saya tentu harus ikut leader saya teman-teman. Kenapa? Karena leader saya itu udah proven teman-teman, bener nggak? Tinggal kita ngikut jejak dia suruh saya apa, saya lakuin gitu ya. Nah, akhirnya saya ikut Champion Camp, dan di sana saya duduk, saya dengar satu testimoni dari seorang leader ya, saya lupa ya siapa, ibu-ibu lah gitu ya. Dia cerita kayak gini. Suami saya seorang bankers, sama dengan saya kan bankers gitu ya teman-teman ya. Terus dia cerita, yang namanya penghargaan, trip ke luar negeri, capai target, dia selalu dapat teman-teman ya. Yang namanya mobil dinas gitu ya, sopir gitu, semua dia dapat teman-teman ya. Tetapi suatu waktu si bapak ini sedang main bola teman-teman ya, lagi main bola di lapangan di halaman rumah dia gitu ya, dengan anaknya gitu ya.
bukan bolanya ke tendang teman-teman, tapi bolanya keinjak teman-teman. Bolanya keinjak, dia akhirnya terpelanting jatuh teman-teman. Ya, ketika jatuh kena kepalanya batu apa-apalah gitu ya, kena kepalanya gitu ya. Dia langsung pingsan teman-teman saat itu juga gitu ya. Dibawa ke rumah sakit, dia divonis akhirnya setelah satu hari gitu ya, akhirnya siuman gitu ya. Tapi dia mengalami geger otak teman-teman ya, dan dia divonis mengalami short memory loss. Kayak gimana gitu? Contoh misalnya saya lagi ngobrol nih sama, tiba-tiba saya bisa bilangin, saya lagi ngapain ya? Ini lagi di mana? Kita mau ngapain ini? Kayak gitu teman-teman. Ya, menurut teman-teman kalau kondisi kayak gitu bisa bekerja nggak? Nggak bisa dong ya teman-teman ya. Masih bisa ke kantor nggak? Nggak bisa lah ya teman-teman ya. Betul juga. Posisinya udah bagus ya teman-teman ya. Tapi dia dapat surat cinta dari atasannya. Dibilang gini, posisi lu, maksudnya bukan gitu. Maksudnya dia langsung dibilang, lu mending istirahat, pensiun dini teman-teman. Ya, sejak saat itu semua benefit kantor itu diambil, teman-teman. Saya banker yang duduk di belakang sana, saya berpikir, gila ya, kalau terjadi sama gue gimana? Ya teman-teman ya. Dan saya mulai berpikir, berarti kerja sama orang itu tidak aman gitu loh. Teman-teman kalau tanya saya, Rijen, lu kalau kerja, lu optimis nggak kejar karir, kejar karir di promosi gitu ya? Saya optimis teman-teman. Ya, saya tipikal orang yang mau kerja keras, saya tipikal orang yang mau melakukan ya kerja target gitu, saya tipikal itu gitu loh teman-teman ya. Jadi saya optimis, kejar karir saya di bank itu saya bisa gitu ya. Tapi saya berpikir, wah mirip nih backgroundnya sama gua gitu loh. Wah kalau misalnya terjadi kayak gitu sama saya, gimana ya? Kemudian saya berpikir, ternyata kerja itu kan tidak aman gitu kan ya. Terus saya berpikir, ternyata kerja itu ibaratnya kita bangun istana ya, itu di lahan orang lain teman-teman ya. Kita udah bangun istana sebagus-bagusnya, karir setinggi-tingginya gitu ya. Ternyata orang lain bilang, gua mau pakai tuh lahan gitu ya, lu keluarlah. Harus kita robohin, bener nggak teman-teman? Yang pernah nyewa ruko, pernah gitu nggak? Iya. Ya, nyewa ruko nih, wah gua udah perbagus, percantik nih, mau perpanjang, ternyata nggak bisa perpanjang. Sayang nggak investasi yang kita udah lakukan? Sayang. Nah, itu pun yang saya rasa, ternyata kerja itu kayak gitu, tidak aman. Mereka akan pakai kita selagi kita produktif. Kalau once kita nggak produktif dan kita nggak disuka, akhirnya dilempar teman-teman. Setuju ya teman-teman ya? Nah, di sana saya berpikir, oke, saya mau bisnis lah kalau gitu, ya. Nah, tapi zaman itu kan bisnis kita mikir dong, aduh, gua anak kuliah, kerja IT, mau kerja bank, mau bisnis apa gitu ya teman-teman ya. Butuh modal lah, oke lah modal 5 juta juga pasti nggak ada masalah gitu kan ya. Butuh pengalaman lah, resiko lah, bener ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya berpikir, aduh, sekarang kan ngapain saya mikir jauh-jauh? Hari ini kita ada di bisnis Prudential. Setuju ya teman-teman ya? Kata leader saya, ini bisnis loh. Zaman itu saya nggak tahu teman-teman. Kata leader saya, ini bisnis loh. Ya, terus saya cuma pikir gini, kenapa nggak saya coba di Prudential? Nah, saya mulai analisa teman-teman. Saya pikir gini, teman-teman setuju nggak? Teman-teman biasa ada Monday entry, sini namanya apa sih? Entry ya teman-teman ya. Ada entry setiap minggu, betul nggak teman-teman ya? Dan yang diundang itu adalah leader-leader yang punya prestasi, yang sudah berpengalaman dan punya background yang beda-beda. Setuju nggak? Setuju. Saya cuma bikin gini, satu tahun kalau bilang ada 52 minggu, berarti minimal ada 52 leader yang sharing di depan. Betul ya teman-teman ya? Kalau 2 tahun berarti udah 100-an leader teman-teman ya. Itu baru kalau entry-nya 1 minggu 1 kali. Ada agensi yang 1 minggu entry 2 kali teman-teman, Sabtu dan Senin. Berarti leadernya lebih banyak lagi dong yang sharing dong. Nah, saya cuma duduk saya berpikir, kalau begitu banyak leader yang orang-orang yang bisa sukses di Prudential, backgroundnya banyak, ada karyawan, ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, benar teman-teman ya? Dan siapa lagi gitu ya? Ada profesional gitu ya teman-teman ya? Nah, saya duduk di sana, saya cuma mikir, kalau mereka bisa, saya pun pasti bisa, teman-teman. Ya, saya ulang ya. Kalau misalnya hari ini Rijen nih berdiri di sini sharing gitu ya, dan banyak leader-leader lain sharing di sini ya. Kalau hari ini mereka bisa, teman-teman pasti bisa juga nggak?
nggak kedengaran nih, nggak pede nih ceritanya nih. Teman-teman yakin nggak sih kalau teman-teman lihat orang-orang berdiri di sini sharing di depan teman-teman, mereka bisa, teman-teman pasti bisa nggak sih? Pasti bisa. Pasti bisa dong teman-teman. Ya, percaya diri itu, antusias itu adalah salah satu kunci keberhasilan seseorang itu di Prudential. Teman-teman tanya leader-leader teman-teman, Novi, ya teman-teman, Michael gitu ya, dan semua teman-teman. Pede nggak mereka teman-teman? Pede banget gitu teman-teman. Itu satu dulu deh tips kunci gitu ya, bahwa harus pede. Meskipun belum kita kayak misalnya banyak leader-leader itu, tapi kita harus punya perasaan dulu. Mereka bisa, gue juga pasti bisa teman-teman. Dan itu modal saya. Waktu itu saya duduk di sana, saya pikir ya banyak orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Banyak orang bisa, maka saya pun pasti bisa. Akhirnya saya mulai ajukan pengunduran diri teman-teman. Ya, jadi sejak kejadian itu champion camp itu, saya akhirnya mulai mengundurkan diri. Saya ditahan gitu ya oleh bos saya gitu ya. Akhirnya kurang lebih 3 bulan lah ya, saya akhirnya resign teman-teman. Nah, inilah perjalanan saya. Akhirnya saya cemplung nih ke Prudential gitu kan ya, full gitu ya. Nah, pertanyaannya gampang nggak jalanin bisnis Prudential? Ya, nah, gampang susah gitu ya. Nah, teman-teman, zaman waktu saya pertama kali jalanin Prudential, susahnya minta ampun gitu ya. Saya sampai mikir, bener nggak nih keputusan saya gitu ya? Keputusanku bener nggak ya gitu ya? Matilah gitu ya. Kenapa teman-teman? Saya pindah ke Jakarta 2007 ya. Database saya berarti banyak di Medan dong, 2 tahun dong, bener nggak? Zaman itu belum ada WA gitu ya, belum ada BB, nggak tahu deh ada atau enggak gitu ya teman-teman, saya lupa gitu ya. Nah, saya pindah ke Jakarta 2008, saya join Prudential itu full time itu di Agustus 2008 teman-teman. 6 bulan doang saya di Prudential, 6 bulan doang sejak itu ya. Nah, saya part time itu 6 bulan itu yang apa? Tadi saya dalam 2 bulan saya bisa closing 20 klien itu dalam part time itu gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika saya full time, saya bingung dong, aduh saya mau prospek siapa gitu loh. Secara saya bukan orang Jakarta gitu kan ya. Kalau sekedar teman-teman udah habis ya tadi waktu part time gitu ya. Nah, saya jalanin gitu ya. Nah, saya jalanin gimana teman-teman? Saya ingat ada satu case saya ya. Teman-teman mau entar dulu, mau dengar yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek aja? Dua-duanya. Kalau misalnya mau yang jelek-jelek aja, saya cerita jelek-jelek, yang bagus-bagus saya cerita gitu ya. Atau kebaliknya gitu ya. Nah, akhirnya saya mau cerita ada satu case saya gitu ya. Jadi setelah saya lulus, full time ya, saya akhirnya prospek satu ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini saya kenal dari mana? Dari bank. Nah, saudara saya bukan. Waktu itu ada teman saya di Medan, dia bilang gini, Rijen, gue punya klien mau datang ke bank cabang lu gitu kan, tolong bantu dia. Karena itu doang saya kenalan gitu ya teman-teman sama ibu-ibu itu. Nah, ibu-ibu itu pengusaha spare part teman-teman, spare part motor, spare part mobil. Kalau teman-teman tahu di Angke, namanya ada satu jalan di Angke, itu semua banyak spare part gitu loh teman-teman. Ya, ada yang tahu Angke? Bukan Muara Angke Pelabuhan gitu ya. Ini Angke, jalan Tubagus Angke tepatnya, ya Tubagus Angke gitu ya. Nah, ibu-ibu ini enak banget gitu ya. Saya ketemu dia selalu bilang, oh ya datang aja. Saya telepon dia, datang aja Rijen main gitu. Tapi setiap saya datang main teman-teman, paling cuma punya waktu 15 menit. Lagi ngobrol-ngobrol, si cicinya itu bilang gini, udah ya Rijen, gue mau pergi. Udah ya Rijen, gue mau ke bank. Udah ya. Jadi saya sampai hafal teman-teman. Kalau pagi-pagi dia datang itu sekitar setengah 9, jam 9, dia akan ke bank itu setengah 10, ya setengah 10. Habis setengah 10 dia akan ke ngantri-ngantri dan sebagainya. Setengah 11 dia ada di gudang teman-teman. Ya gudangnya di tempat lain lagi gitu ya. Nah terus dari gudang dia akhirnya ya udah pulang sama suaminya. Saya sampai tahu rutenya teman-teman ya. Nah saking seringnya saya kesana, saya pikir gini, gimana ya gue bisa prospek dia gitu ya teman-teman ya. Setiap ngomong 15 menit, 20 menit udah mau lari gitu ya gitu kan ya. Akhirnya saya pikir gini, oke, saya sudah tahu rutenya gitu ya, jadwalnya gitu ya, saya sudah tahu. Oke, saya pengen, kalau dia datang setengah 9, saya mau datang pagian supaya saya bisa ngobrol lebih panjang. Ya, itu yang saya pikir teman-teman gitu ya. Akhirnya teman-teman, saya putuskan 7.45 pagi, saya sudah nyampe depan rumahnya, depan tokonya dia. Ya, saya harap kalau dia nyampe kan, at least saya bisa 7.45 sampai jam setengah 9 lah bisa ngobrol gitu kan teman-teman ya. Nah, saya tunggu di atas motor teman-teman ya. Jadi kalau
Angke itu jalanan, dia toko gitu ya, dan ada gang-gang gitu ya teman-teman ya. Nah saya tunggu di gang teman-teman sambil lihat mobilnya udah datang belum ya, mobilnya udah datang belum gitu ya. Nah saya tunggu teman-teman. Dari jam 7.45 sampai saya tunggu sampai kok nggak datang ya, sampai jam 2 siang teman-teman. Ya saya duduk di atas motor gitu ya, sampai jam 2 siang, tidak datang gitu ya teman-teman ya. Akhirnya saya pulang ya, saya pulang. Hari kedua lebih pintar dong, saya tanya dulu. Cik, datang nggak? Oh ya datang aja Rijen kalau mau main gitu kan. Selalu gitu dia welcome gitu ya. Tapi saya coba bilang, oke, nanti kalau saya singgah, lewat saya singgah gitu kan. Terus saya datang lagi teman-teman, 7.45 lagi gitu ya teman-teman ya. Saya tungguin gitu ya. Datang nggak mobilnya gitu ya? Datang nggak gitu ya? Saya tunggu sampai jam 2 teman-teman ya. Tidak datang lagi teman-teman ya. Teman-teman tahu ya, di Angke itu ya, itu jalanannya itu banyak truk. Ya, jadi itu daerah truk lewat gitu teman-teman ya. Terus panas gitu ya. Terus tidak ada pohon gitu ya. Saya tunggu di atas motor teman-teman gitu ya. Nah kalau teman-teman mungkin bertanya, kenapa nggak masuk aja, tunggu duduk di dalam? Saking seringnya saya main ke sana teman-teman, saya sendiri malu teman-teman. Sama karyawannya pun saya malu teman-teman gitu loh. Karena setiap datang, ibu lagi meeting, setiap datang, oh ya masuk, nanti 15 menit saya pulang lagi gitu kan teman-teman ya. Sama karyawan tokonya aja saya malu teman-teman. Makanya saya duduk di atas motor nungguin teman-teman. Ya, akhirnya saya pulang gitu kan. Setelah 2 hari kedua tuh saya pulang. Saya pikir gini, kok kerja Prudential kok gini banget gitu ya teman-teman ya. Saya seorang manajer bank ya. Saya kemana-mana itu ada sopir buat saya gitu ya teman-teman ya. Klien saya, nasabah-nasabah yang mau minjem duit nyari saya, entertaining saya teman-teman gitu ya. Hari ini saya kok di atas motor panas-panas gitu ya teman-teman ya. Terus debuan truk lewat debuan teman-teman ya. Saya pikir aduh skincare mahal gitu kan teman-teman. Enggak lah, bercandanya zaman itu enggak ada skincare gitu ya. Nah saya pikir aduh gila kok gini banget hidup gua gitu ya teman-teman ya. Itu saya merenung itu teman-teman sambil pulang naik motor teman-teman gitu ya. Saking saya pulang, gini banget ya hidup ya kok gini. Saking saya bengong teman-teman melamun gitu ya, saya jalan-jalan saya malah nabrak teman-teman. Ya, gila nabrak aja diketawain. Parah nih teman-teman. Nah, saya sambil bengong saya sampai nabrak teman-teman ya. Orangnya turun teman-teman, saya lari teman-teman gitu. itu baru gila gitu ya. Iya teman-teman, saya sudah capek 2 hari loh gitu ya nunggu. Lapar nggak teman-teman? Lapar. Saya orang yang tipikal on time dalam makan, itu saya makan pasti on time, jam-jamnya itu udah ada gitu teman-teman ya. Jadi saya orang cermat gitu ya, termasuk kategori orang cermat gitu ya, jam makan. Jadi saya gila 2 hari saya lapar gini-gini dan sebagainya. Kira-kira ini bisnis buat gua nggak sih gitu loh teman-teman ya. Saya pikir bisnis ini buat gua nggak sih gitu loh, kok gini banget hidupnya gitu ya. Nah terus saya mikir, saya pulang, saya makan dan sebagainya, saya pulang terus saya mikir gini, Rijen, lo kan baru resign, masa sih lo balik lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau saya balik di welcome nggak? Mereka welcome banget teman-teman gitu loh ya. Tapi saya mikir, kasihlah kesempatan buat diri kamu gitu loh ya. Saya bilang gini, oke, saya akan kasih kesempatan diri saya 1 tahun teman-teman. Saat itu saya berpikir gitu ya. Kalau selama 1 tahun ini saya sudah ikut sistem, saya ikut leader, saya aktivitas yang benar gitu ya, tapi nggak ada hasil, tapi ternyata misalnya ya nggak ada perubahan untuk hidup saya gitu kan, maka saya akan keluar dari Prudential ya. Sama halnya saya ngomong sama tim saya ya, sama halnya saya ngomong hari ini sama teman-teman gitu ya. Kasih waktu pada diri teman-teman gitu ya teman-teman ya. Saya ngomong sama tim saya, lu lakuin ini bener 1 tahun gitu ya, tapi gak lakuin dengan cara leader, lakuin dengan cara gue gitu loh. Lu ikut sistem, lu ikut trading, lu ikut leader gitu ya, lu ikut aktivitas yang benar, lu lakuin bagian lu gitu ya. Kalau nggak ada hasil, memang mungkin ini bukan jalan lu gitu loh. Setuju ya teman-teman ya? Daripada kita buang waktu, benar nggak? Tapi satu kuncinya, jalanin dengan benar teman-teman ya. Banyak orang join Prudential, join apapun itu, jalanin sesuka gue. Gue mau jalan kapan, gue jalan, gue kagak mau jalan, gue kagak jalan gitu loh. Nah itu cara yang salah gitu loh ya. Jadi saya bilang, kasih kesempatan 1 tahun aja supaya lu juga nggak buang waktu, leader lu juga nggak buang waktu
Ya, lu jalanin 1 tahun, tidak berhasil, mungkin bukan buat lu keluar gitu lah teman-teman. Ya, itu yang saya lakukan ke tim saya teman-teman. Ya, saya juga bilang kepada diri saya waktu itu, oke, Rijan jalanin aja 1 tahun. Oke, akhirnya saya lakuin lagi teman-teman. Ya, prospek lagi gak si Cici ini? Prospek lagi tetap gitu ya teman-teman ya. Akhirnya saya prospek tetap dia, akhirnya dapat momennya. Saya duduk sama dia gitu ngobrol. Saya jelasin apa teman-teman? Loan protection. Wah, keren ya, zaman itu 2008 gitu ya. Pinjaman ya, perlindungan pinjaman. Saya cerita dan dia bilang gini, Rijan, bagus banget ini. Dalam hati saya, lu kemana aja kemarin gitu kan? Iyalah, udah gua datangin terus gitu kan. Terus dia bilang, gua mau, tapi suami gua juga perlu dengar nih. Lu coba deh ke gudang, ketemu suami saya. Waduh, happy ya. Maksudnya langsung ke gudang, saya jelasin ke suaminya juga bilang, ini baru ya? Saya bilang, ya pokoknya intinya dia bilang, ini bagus banget gitu teman-teman ya. Akhirnya saya closing 2 case itu 7,5 juta sebulan dan 8 juta sebulan teman-teman. Ya, thank you. Tapi belum selesai teman-teman ya. Jadi udah closing nih, happy ya. Gila 15 juta zaman itu 2008. Gila ya, gede gitu ya, lumayan gitu kan. Pulang gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu tahun 2008 terjadi apa? Krisis moneter ditandai dengan apa? Perusahaan apa yang bangkrut? Lehman Brothers, betul banget. Lehman Brothers itu bangkrut teman-teman. Terus AIG bangkrut teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang baru tahu ya, AIG itu bangkrut 2008 teman-teman. Ya, tiba-tiba telepon saya berbunyi gitu ya. Dia bilang gini, bapaknya ngomong telepon, ya, dia bilang gini, Rijan, yang kemarin cancel dulu gitu ya. Boro-boro Prudential, AIG sebesar itu aja bisa bangkrut, apalagi kalian gitu loh. Waduh, nanti gitu ya. Aduh, akhirnya case itu cancel gitu ya teman-teman ya. Tapi saya tidak patah semangat teman-teman ya. Oke lah, suaminya keras gitu ya, saya sudah handling objection gitu ya, tapi dia nggak mau ya. Ya udah, saya dekatin ke istrinya teman-teman ya. Saya bilang, Ci, yang namanya perusahaan mau bangkrut ya, pasti kita baca dari laporan keuangan, pasti kita udah tahu dari let's say berita ya sebelum dia bangkrut gitu loh teman-teman ya. Tetapi yang namanya resiko ya, hari ini gua sama lu nih ngobrol hari ini gitu ya, besok kita tahu nggak salah satu dari kita kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau perusahaan, saya ulang nih, kalau perusahaan yang besar itu mau bangkrut, pasti ada sinyal teman-teman. Tapi kalau terjadi resiko sama kita pribadi, ada sinyal nggak teman-teman? Nggak ada, kan nggak mungkin kita mimpi gitu. Mimpi besok ada resiko gitu kan, nggak ada teman-teman ya. Nah, saya bilang begitu ke dia, saya bilang, Cici ambil lah, kalau saya memang Prudential nggak bagus, saya pasti juga nggak akan tawarin gitu loh. Akhirnya dia closing teman-teman ya, 7,5 juta itu tetap jalan teman-teman ya. Dia bilang gini, suami saya punya di cancel aja dulu nggak apa-apa, karena dia itu orangnya keras. Nggak apa, punya saya dulu, saya di ini. Nah, akhirnya masuk 7,5 juta, kenalah medical check up teman-teman. Zaman itu medical check up-nya lumayan, Med 9. Yang Med 9 itu ada treadmill gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya temanin dia pergi medical check up gitu ya, cek darah, ronsen, treadmill dan sebagainya teman-teman ya. Jadi habis itu tunggu hasil dong. Ya, keluar hasil teman-teman ya. Hasilnya ditolak, kayak pintar banget ya teman-teman ya. Udah tahu jalan ceritanya gitu ya. Ditolak teman-teman gitu loh. Ya, terus saya mikir, aduh gila banget ya ini. Untuk memperjuangkan satu case ini aja kok lika-likunya banyak banget gitu ya teman-teman ya. Dan case-nya pun ditolak gitu ya. Akhirnya kenapa ditolak? Karena treadmill-nya jelek teman-teman. Treadmill-nya itu ada aritmia ya. Aritmia itu apa? Gangguan irama jantung teman-teman. Di sana saya berpikir, Tuhan, saya sudah lakukan bagian gua gitu ya, bagian saya gitu ya teman-teman ya. Saya lakuin yang terbaik bagian saya, tapi kalau hasilnya medical jelek, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi dong. Jadi ya teman-teman ya, akhirnya saya berpasrah aja dah case ini gitu loh. Saya telepon ke cicinya, saya bilang, Ci, dengan berat hati Prudential nolak karena hasil treadmill lu jelek gitu ya. Hasil ada aritmia bla bla bla. Tiba-tiba dia ngomong gini teman-teman. Oh, jelek ya?
Tapi tahun lalu saya ada ke Pineng gitu ya, check up, bagus semua kok treadmill gua. Nah teman-teman, secerca harapan kan muncul tuh. Dan kita, ya saya nggak tahu teman-teman gitu ya, kita itu harus bisa melihat peluang teman-teman. Sekecil apapun peluang teman-teman harus kita ambil teman-teman. Ya, jadi ketika dia ngomong kayak gitu teman-teman, saya langsung bilang, oke, Cici mau nggak kita tes ulang? Ya, Cici mau nggak kita tes ulang gitu ya? Teman-teman kalau tes ulang treadmill, di atas treadmill apa teman-teman? Siapa? USG jantung teman-teman tepatnya, ehokardiografi. Ya, jadi kalau teman-teman mau tinjau ulang case treadmill yang jelek gitu ya, teman-teman harus ajukan satu di atasnya namanya ehokardiografi ya teman-teman ya. Ya sudah, saya ajukan ke Prudential ehokardiografi, permintaan untuk tinjau ulang, terus keluar dong remark gitu ya. Oke, ehokardiografi. Menurut teman-teman kalau tinjau ulang gitu yang bayar siapa? Nasabah. Nasabah dong ya teman-teman ya. Kira-kira nasabah mau bayar nggak? Enggak, jadi yang bayar siapa? Agent. Nah, agent ya, pintar ya teman-teman ya. Agent baru disuruh bayar pula gitu ya teman-teman ya. Aduh, akhirnya saya pikir ya sudahlah gitu ya, jalanin sampai akhir gitu ya teman-teman ya. Udah, akhirnya saya bilang oke Ci, yuk kita pergi ehokardiografi gitu ya teman-teman. Saya akhirnya temanin dia teman-teman ya, cek ehokardiografi. Terus 3 hari kemudian hasilnya apa teman-teman? Nah sekarang bingung kan? Hasilnya apa? Diterima teman-teman, luar biasa, dikatakan luar biasa teman-teman. Akhirnya case itu issue teman-teman, dan case itu yang mengantar saya teman-teman ke startup Istanbul saya yang pertama dan unit manager saya pada saat itu teman-teman. Ya. Nah, yang saya mau kasih tahu apa teman-teman? Teman-teman lihat dari satu case ini, ya. Ada berapa kali saya mengalami perjuangan? Berapa kali saya mengalami penolakan? Pertama, saya nunggu di atas motor 2 hari ya, 2 siang gitu ya teman-teman ya, 2 hari 2 siang gitu ya. Kalau pada saat itu saya mundur, saya bilang oke, ini bisnis bukan buat saya. Kalau saya mundur, saya nangis gitu ya, terus saya bilang enggak lah, saya keluarlah dari Prudential. Kira-kira case ini bisa issue nggak? Enggak ya teman-teman ya. Yang kedua, ketika saya sudah closing suami istri ini dan dia menelpon, oke Rijen batalin gitu kan, dan saya nggak follow up lagi istrinya. Kira-kira case ini issue nggak teman-teman? Enggak ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, ketika misalnya treadmillnya jelek gitu ya teman-teman ya, dan saya tidak mengambil peluang, oke yuk ulang ehokardiografi, gua bayar gitu ya teman-teman ya. Kira-kira case ini issue nggak? Enggak teman-teman ya. Jadi yang saya mau bilang adalah untuk satu hasil, satu result yang teman-teman harapkan ya, itu nggak gampang loh teman-teman ya. Ada proses-proses yang teman-teman harus jalanin. Tapi pertanyaannya satu, kita mau nggak ngalamin proses yang tidak enak itu? Karena kalau 3 kali saya akhirnya tetap tidak mau jalanin teman-teman ya, saya tidak suruh dia treadmill, suruh dia ehokardiografi dan sebagainya, case ini nggak akan issue teman-teman. Dan case itu nggak akan bawa saya ke startup saya, case itu nggak akan bawa ke unit manager saya pada saat itu. Dan hari ini mungkin saya nggak akan ada di depan teman-teman. Setuju nggak? Setuju teman-teman ya. Nah, yang saya mau kasih tahu bahwa sukses itu butuh proses teman-teman, ya. Dan proses itu nggak enak loh, ya. Jatuh bangun saya itu dari zaman saya waktu awal di Pro gitu ya, itu nggak enak banget teman-teman gitu loh ya. Tapi kalau teman-teman bisa ikut tetap prosesnya, ya, maka teman-teman akan ada hari ini, teman-teman. Leader teman-teman yang luar biasa hari ini ada karena mau diproses, teman-teman. Ya, nah itu cerita saya tentang satu case saya ya, teman-teman ya. Nah sebelumnya saya masuk ke materi saya ya, teman-teman ya. Ya. Ini itu kali. Nah, teman-teman, saya masuk sedikit materi saya, teman-teman ya. Nanti sesi siang itu saya akan share tentang technical skill ya buat teman-teman supaya teman-teman dapat at least technicalnya gitu, teman-teman ya. Tetapi balik-balik bisnis ini seperti yang tadi Ko Ivan ada cerita, teman-teman. Peluang itu begitu banyak, teman-teman. Pertanyaannya ketika kita tidak bisa closing, tidak bisa ini, bisnis kita tidak jalan di Prudential gitu ya.
what happened? Bener nggak? It's all about mindset, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman sering dengar, wah mindset. It's okay. Tapi nggak apa-apa. Yuk kita hari ini belajar jadi gelas kosong, ya teman-teman ya. Siapa tahu hari ini teman-teman bisa dapat sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya masih Priska. Oke. Thank you. Ya, unlearn what you have learned, relearn teman-teman. Yuk kita belajar balik ya. Oke. Teman-teman kalau ditanya ya, siapa mau sukses di Prudential? Semua pasti mau. Setuju nggak teman-teman ya? Nah, tapi teman-teman tahu nggak bahwa sukses itu adalah proses yang tadi saya bilang gitu loh. Dan proses itu tidak enak loh, gitu loh. Nah, apakah Anda siap untuk diproses teman-teman? Siap ya? Wah, luar biasa ya. Oke, apakah Anda siap diproses ya? Nah, orang sukses adalah orang yang bisa berjalan bersama dengan waktu, teman-teman. Ini menurut saya, ya. Mampu memanfaatkan waktu dengan maksimal dan optimal, teman-teman. Teman-teman, saya ngomong sama tim saya gini. Bisnis ini, kalau lu nggak punya time management yang benar, ya, maka lu nggak akan berhasil, teman-teman. Ya. Saya pribadi nggak suka orang yang telat, teman-teman. Ketika saya meeting, saya pasti on time. Ketika saya ketemu klien, saya pasti on time dan sebagainya. Ya, jadi saya bilang bahwa ketika kita on time, teman-teman, kita tuh hargain orang loh, teman-teman. Ketika kita tidak on time, teman-teman, maka kita tidak menghargai orang, teman-teman. Ya, pertanyaannya kita mau dihargain nggak? Mau dong. Maka kita harus hargain orang, teman-teman. Ya, berjalan dengan waktu. Maksudnya apa, Region? Sama halnya. Tiap tahun gitu teman-teman, wah tahun baru ya, euforia gitu ya, tahun baru, nanti akhir tahun gitu ya, mau tahun baru lagi gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada nggak teman-teman di sini ya yang berpikir gini, wah ini udah awal tahun, nanti aja dulu, slow bro ya, Belanda masih jauh, ntar bulan 3 bulan 4 kita baru balap. Ada nggak banyak kita dengar gitu? Terus nanti udah mau sampai akhir tahun dibilang gini, udahlah bro, slow. Udah akhir tahun, mending kita mulai awal tahun depan lagi. Banyak ya teman-teman ya, lingkaran setan teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, orang-orang yang punya mindset demikian teman-teman, tidak akan pernah ya ada waktu yang tepat buat dia teman-teman. Ya, saya pribadi ya, dan saya terapkan pada tim-tim saya gitu teman-teman. Tidak ada yang namanya awal tahun akhir tahun. Yang ada adalah gimana caranya kita review produktivitas kita per bulan. Jadi saya nggak pernah tuh pribadi saya ataupun grup saya gitu ya, saya nggak pernah ngomong tentang awal tahun atau akhir tahun. Tapi yang kita selalu fokus adalah per bulan tuh capai nggak target lu, per bulan capai nggak target lu. Jadi bagi saya ya, Desember dan Januari it's all about bulan. Nggak bilang oh ini awal tahun. Enggak teman-teman. Ya, itu mindset yang saya terima teman-teman. Saya dapat ide itu dari mana teman-teman ya? Saya waktu itu nge-gym ya, saya lagi nge-gym di Jakarta gitu ya. Ada seorang teman saya, dokter juga gitu ya teman-teman ya. Saya tanya dia waktu itu awal tahun atau akhir tahun, saya lupa gitu ya. Saya tanya dia, gimana tahun ini, bagus nggak omset klinik lu gitu kan? Dia bilang apa tau nggak? Oh enggak, kita nggak pernah lihat awal tahun akhir tahun, kita per bulan gitu hitungannya gitu loh. Sejak itu saya berpikir, betul juga ya, kenapa kita harus paku pada awal akhir tahun. Nah, akhirnya saya mulai berpikir, benar juga, mindset dia seorang pengusaha aja, mindsetnya adalah per bulan loh teman-teman. Sejak itu teman-teman, itu kejadian udah 4-5 tahun yang lalu ya. Sejak itu teman-teman, saya pun mengaplikasikan per bulan teman-teman. Ya, dan it works loh teman-teman ya. Jadi orang sukses adalah orang yang bisa berjalan dengan waktu, tidak ada yang bilang awal tahun akhir tahun atau lagi bulan puasa atau apa gitu teman-teman ya. Tapi mampu memanfaatkan waktu dengan maksimal dan optimal teman-teman ya. Nah, apa sih kunci sukses di Prudential? Menurut saya, menurut Region ya teman-teman ya. Hanya ini kok teman-teman, simple banget. Follow system dan your leader dan lakukan apa yang Anda diberitahu. Baca sama-sama boleh ya? Kunci sukses di Prudential. Kunci sukses. Follow sistem dan follow leader. Tapi teman-teman ya, sebelum kita ngomong tentang kunci sukses teman-teman ya, teman-teman harus sadarin dulu ini. Seberapa bagus
bisnis apapun ya, seberapa bagus kunci sukses apapun teman-teman ya, kalau kita tidak punya ini teman-teman, maka it just a business, it just akan numpang lewat teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak punya feel-nya, kita nggak punya why-nya teman-teman. Nah, contoh, kenapa sih hari ini saya di sini? Sebagus apapun bisnis Prudential teman-teman, kita nggak tahu kenapa sih gua di sini. Maka itu bisnis ini nggak akan bagus buat teman-teman, gitu loh. Maka ya teman-teman ya, teman-teman mikir dulu, kok gue ada di sini? Kenapa saya ada di sini gitu loh teman-teman? Ya, saya mau cari apa di Prudential? Apa sih tujuan saya di Prudential? Bagaimana saya mewujudkannya bersama Prudential? Dan kapan saya mau mewujudkannya teman-teman? Nah, behind the business teman-teman, it just sarana. Bisnis itu hanya satu sarana untuk teman-teman mencapai apa yang teman-teman mau, ya. Tapi di belakang sarana itu teman-teman harus tahu, pikir, kok saya di sini gitu loh. Apa yang saya lihat dari Prudential? Nangkep ya teman-teman ya. Nah, jadi percuma tuh kita ngomong kunci sukses kalau kita nggak tahu ini semua, ya. Dan apa sih teman-teman identitas pribadi apa sih teman-teman yang teman-teman miliki terhadap diri teman-teman sehingga teman-teman bisa bangkit dan bangun di Prudential. Nah, ya. Nah, kalau saya, kenapa Prudential? Karena bisnis ini tanpa modal. Setuju nggak teman-teman? Saat saya duduk di belakang sana, saya berpikir saya mau bisnis apa? Saya berpikir gini, yalah, kenapa nggak Prudential? Toh ini bisnis gratis, bisnis tanpa modal, ya. Modalnya apa? Kemauan dan waktu teman-teman, ya. Kemauan, bisnis sebagus apapun, kalau kita nggak punya mau teman-teman untuk jalanin, untuk ikut sistem, untuk ikut leader, ya, untuk prospek gitu ya, kita nggak mau gitu ya, maka sebagus apapun ini bisnis nggak akan pernah kita dapat hasilnya. Setuju nggak? Ada uang teman-teman di depan sana tuh ya, ada uang gitu ya. Kita nggak mau maju untuk ngambil, itu uang bisa jalan nggak ke sini? Enggak teman-teman, kita harus action teman-teman, ya, kemauan, ya, dan waktu, ya. Waktu itu untuk apa? Ya udah, waktu untuk training hari ini, waktu untuk prospek, waktu untuk ini, untuk itu teman-teman, untuk jalanin bisnis teman-teman. Ibaratnya ya, orang married, menikah, ya, perlu pacaran dulu nggak? Perlu. Pacaran itu perlu waktu nggak? Perlu dong ya teman-teman ya. Kalau nggak pacaran bisa married nggak? Nggak dong ya teman-teman ya. Sama di Prudential teman-teman mau duitnya nggak? Ya harus pacaran dulu dong dengan Prudential. Jalanin dong dengan Prudential, gitu loh teman-teman. Ya, bisnis kemauan dan waktu. Nah, tapi jeleknya satu teman-teman. Saking bisnis ini, teman-teman ya tanya leader lah ya. Berapa sih penghasilan yang bisa dihasilkan dari seorang leader yang besar dan sebagainya? Sangat besar teman-teman. Tapi satu kejelekan dari bisnis ini adalah bisnis ini nggak pakai modal teman-teman. Ya, saking nggak pakai modal teman-teman, banyak orang mikir gitu ya. Oh ya udah, tarsok, gua jalanin syukur, nggak jalanin juga nggak rugi. Betul nggak teman-teman? Ya. Siapa yang punya pemikiran gitu? Siapa yang nggak ngaku gitu ya teman-teman ya? Nah di sini nggak ada, pasti di sini nggak ada ya. Saya bilang ke mereka ya, bisnis ini bagus, tapi jeleknya apa? Bisnisnya nggak pakai modal gitu loh. Saking nggak pakai modal, ya lu nggak jalan, lu nggak merasa rugi. Tapi coba lu kalau misalnya diminta invest 100 juta, 200 juta untuk balik modal, kita lari mati-matian nggak? Iya. Nah, kenapa ini enggak? Nah, gitu ya, karena tanpa modal gitu ya. Nah, itu jeleknya teman-teman ya. Kedua, menurut saya, bisnis dengan jenjang karir dan jaminan income yang jelas ya. Teman-teman hari ini mau startup, double startup, PCC, terukur income-nya udah tahu hitung-hitungannya ya. Gak seperti saya waktu kerja di kantor, gajinya begini aja gitu ya teman-teman ya, gajinya nggak naik-naik gitu ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kerja lebih keras, teman-teman dapat bayaran lebih keras gitu loh teman-teman. Nah ini bisnis yang sangat fair teman-teman ya. Ketiga, bisnis ini bisa membeli waktu dengan income teman-teman ya. Kita beli waktu nih dengan duit gitu loh. Maksudnya gimana? Dengan percepatan income yang bisa kita miliki teman-teman. Kenapa? Karena apapun yang kita inginkan berpacu dengan inflasi. Contoh, teman-teman di sini kan masih ada juga yang part time, overtime kerja gitu ya teman-teman ya. Saya mau tanya teman-teman, apa perbedaan seorang karyawan dan seorang pengusaha
dalam hal membeli sebuah aset? Ada yang bisa bantu? Misalnya contoh, oh gue pengen beli rumah 5M gitu. Apa mindset ataupun yang dilakukan oleh seorang karyawan dan seorang pengusaha dalam melihat hal ini? Setuju nggak teman-teman? Kalau misalnya kita sebagai karyawan nih, saya nggak tahu nih teman-teman ada background karyawan nggak? Saya kan background karyawan. Dulu sebelum saya kenal Prudential ataupun bisnis teman-teman, oh saya mau beli rumah karena saya anak kos-kosan, betul ya teman-teman ya? Saya mau beli rumah, yang saya lihat apa? Saya buka buku tabungan saya, ada 200 juta misalnya. Saya akan pikir rumah di mana yang harganya bisa saya beli dengan harga 200 juta. Setuju nggak? Ya. Sama nggak kalau kita mau beli mobil, kita buka buku rekening kita 100 juta. Mobil apa kira-kira yang cocok harga 100 juta? Setuju nggak teman-teman? Nah itu adalah cara mindset seorang karyawan, ya. Seorang pengusaha gimana teman-teman? Mau beli rumah 10M, 20M, apa yang dia lakukan? Kira-kira. Perbesar income teman-teman. Yang mereka lakukan perbesar income, perbesar omset teman-teman. Sama halnya kita di Prudential. Kita itu dilatih menjadi seorang mindset entrepreneur. Dan cara gimana? Makanya teman-teman dikasih goal kan, buatlah goal, pengen apa gitu ya, tiap awal tahun pengen goal buat beli rumah, beli ini, beli itu, terus nanti di-chunking down, benar ya teman-teman ya. Nah itu sebenarnya kita dilatih untuk memiliki mindset entrepreneur teman-teman, ya. Kenapa? Karena kalau kita kita tidak berada di bisnis ini teman-teman ya, mau beli mobil, udah kok kumpulin duit, ternyata mobilnya udah muncul mobil baru lagi, kita ngumpulin duit lagi. Sama halnya handphone gitu ya teman-teman ya. Adik saya lucu banget tuh ya, adik saya kerja gitu ya, dia mau suka iPhone gitu ya teman-teman ya, ngumpulin duit gitu ya. Pas dia tahu bilang saya mau ke Amerika gitu ya, kan iPhone-nya udah iPhone terbaru lah intinya gitu ya, uang dia nggak nyampe lagi teman-teman. Jadi dia ngumpulin uang lagi gitu loh teman-teman gitu loh. Nah, jadi itulah yang saya bilang bahwa segala sesuatu yang kita mau itu berpacu dengan inflasi, teman-teman. Ya, jadi teman-teman cari percepatan income, ya, ada di Prudential, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya apa? Adalah kenapa saya di Prudential? Adalah bisnis yang menghargai satu perjuangan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman tanya saya, Region, lu di Prudential apa sih yang lu lihat? Saya lihatnya ini, teman-teman. Ya, saya nggak lihat duit, saya nggak lihat apa, saya lihatnya bisnis yang menghargai satu perjuangan. Artinya apa? Sebagus apapun, secapek apapun yang saya lakukan, ada hasilnya, teman-teman. Ya, maka teman-teman bisa dapat jalan-jalan gratis, award night kemarin di Jakarta, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau kasih lihat satu ini teman-teman. Nah, ini fotoin teman-teman. Ya, saya pernah dapat ini. Teman-teman lihat, ini adalah kedua terbesar peserta Prudential Star Club, teman-teman. Ya. 2.700 orang loh berkumpul di depan Colosseum gitu ya. Banyak atau dikit teman-teman? Ya. Banyak banget atau banyak doang? Banyak banget. Banyak banget. Kalau demo bisa nggak? Bisa. Bisa ya teman-teman ya. Nah teman-teman, nomor satu yang terbanyak itu adalah waktu ke Paris sebelum pandemik itu 3.000 orang teman-teman. Cuman nggak ada fotonya sih ya teman-teman ya. Nah tapi 2.700 orangnya aja udah banyak banget. Kalau 2.700 orang ini banyak, logikanya kita harusnya berada di dalam salah satu dari mereka nggak? Harus. Ya. Logikanya begitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita balik mikir, oke, jumlah agent Prudential saat ini berapa? Berapa banyak jumlah agent Prudential di Indonesia? Ada yang tahu? Sekitar 250.000 teman-teman ya, agent yang terdaftar di Prudential gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dibandingkan 2.700 orang gitu ya teman-teman, itu berapa persen? Tidak sampai 1% teman-teman, ya less than 1%. Tapi kalau kita balik lagi mindset kita nih, kita balik lagi gitu ya, 2.700 orang, banyak nggak? Banyak. Nah, tinggal teman-teman pilih mau ikut yang banyaknya 2.700 atau mau ikut yang banyaknya 250.000 dikurang 2.700 teman-teman. Ya, sama-sama banyak. Which one you choose gitu loh. Ya. Nah, jadi apapun yang teman-teman lihat, teman-teman harus punya nih pemikiran. Mereka bisa, saya pun pasti bisa gitu loh teman-teman. Setuju nggak? Mereka bisa, saya pun pasti bisa ya teman-teman ya. Nah,
Jadi saya termotivasi sekali. Waktu itu saya dapat slide ini ya, saya termotivasi sekali ya. Mereka begitu banyak bisa ya, maka bisnis ini pasti gampang, teman-teman. Teman-teman tahu nggak tahun ini yang pergi yang capai startup itu hampir 1000-an lebih. Sama teman-teman kalau datang ke World Night semua orang itu kan yang capai gitu ya teman-teman ya. Kita booking Prudential booking itu satu Ritz Carlton gitu gede, isinya begitu banyak orang. Itu artinya apa? Bisnis ini gampang loh teman-teman. Saya kasih tahu tim saya, berarti untuk capai startup tuh gampang loh. 1000-an orang bisa kok. Apalagi yang promosi bisa lebih dari 1000 teman-teman. Bahkan promosi itu gampang. Kita jangan menyusahkan diri sendiri dengan berkata, enggak lah, itu kan itu kan susah. Nah, teman-teman lihat kenyataan teman-teman. Mungkin teman-teman lihat di agensi, ya paling 10% yang pergi gitu kan. Tapi teman-teman lihat keseluruhan gitu loh. Kalau lihat keseluruhan maka bisnis ini gampang teman-teman. Ya. Nah, setelah itu apa? Now what gitu ya. Percaya dan mau bahwa bisnis ini bisa bawa kita ke impian kita teman-teman. Ya. Nah, dengan cara apa? Fokus. Kita baca sama-sama boleh ya teman-teman ya. Jika Anda tahu apa yang sungguh Anda inginkan dalam hidup Anda, maka tidak ada satupun rintangan yang dapat menghalangi keinginan Anda karena Andanya fokus pada tujuan hidup Anda. Fokus teman-teman. Apa goal teman-teman tahun ini? Ya. Bukan cuma sekedar goal, tapi teman-teman tanya, apa alasan saya punya goal gitu teman-teman. Ya. Nah, teman-teman saya mau sharing ya, puji Tuhan, saya sudah 18 tahun. Saya sudah 2008 berarti hampir 15 tahun saya di Prudential teman-teman, ya. Dan selama 4 tahun terakhir saya berturut-turut mencapai presiden klub saya teman-teman. Ya, thank you teman-teman ya. Nah, yang saya mau cerita adalah kok bisa sih Regent capai PC teman-teman? Mau dengar nggak? Mau. Nah, mungkin teman-teman yang nggak tahu apa tuh PC gitu ya, nanti saya cerita lagi ya apa tuh PC gitu ya. Nah, teman-teman dulu ya, saya itu nggak pernah punya mindset mau PC teman-teman, nggak pernah gitu ya. Bagi saya PCC aja udah cukup gitu loh teman-teman. Ya, saya capai tiap tahun PCC aja udah cukup lah. Ngapain sih harus getol banget gitu ya sampai PC top berapa, top 10, top 20 ngapain sih gitu loh. Saya nggak punya pemikiran saat itu teman-teman ya. Tapi itulah ada satu alasan ya, ada momennya juga ya, yang saya akhirnya ya udah yuk saya coba gitu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu ceritanya gini, tahun terakhir kita pergi 2019 sebelum ini ya, 2019 kita kan perjalanan kemana tuh? Copenhagen, tapi nggak pergi toh. Nah sebelum dari yang terakhir kita pergi apa? Swiss dah. Swiss sama Berlin, betul ya teman-teman ya. Nah, saya waktu itu ngajak papa saya teman-teman, ya. Saya bawa papa mama saya tepatnya. Papa saya itu udah umur 70-an lebih, ya. Pertama kali dia ke Swiss itu dia lihat salju, ya. Dia itu happy banget gitu ya. Ya the first time orang lihat salju pasti happy, gitu ya. Dan dia pegang itu salju gitu ya di Mountain Place, dia pegang gitu ya, terus dia bilang, "Wah, Regent, apa namanya? Ini salju gitu, ya kan?" Nah, 2 jam berikutnya tangannya itu melepuh, alergi teman-teman. Ya kenapa? Mungkin karena pegang dingin langsung gitu ya teman-teman. Nggak pakai dia buka kaos tangan kan? Karena kalau nggak kan basah gitu kan. Dia pegang dia gitu kan. Akhirnya 2 jam kemudian tangannya bengkak, alergi, sakit gitu ya. Dan singkat kata the whole trip dia enjoy nggak? Enggak ya. Apalagi kita gitu ya, yang ada dia ngedumel terus gitu ya. Orang tua namanya gitu ya, ngedumel terus gitu ya. Nah akhirnya pas pulang pun dia ngomong, gitu-gitu aja lah gitu kan ya, awalnya gitu ya, sekarang aja minta lagi pergi gitu ya Cik. Ya gitu ya. Nah ya itu ada cerita itu yang ke New York itu dia maksa ikut lagi gitu. Nah jadi apa namanya, singkat kata berikutnya kan Copenhagen gitu ya sama Oslo. Waktu itu saya capai Oslo gitu kan ya. Saya bilang kayak gini, oke, yang kali ini papa nggak usah pergi ya, karena lebih ke Skandinavia itu kan lebih dekat ke arah utara kutub gitu ya teman-teman ya. Dan saya bilang lebih dingin, mending papa nggak usah ikut ya. Tapi ya biasa waktu itu dia bilang,
Enggak kok, bisa lah gua. Mana gua takut dingin? Enggak takut dingin kok gitu teman-teman. Dalam hati saya dan mama saya bilang, lu waktu itu kita repot cari apotek itu untuk tangan lu apa gitu kan teman-teman ya. Terus dia bilang, enggak kok, lu ngarang-ngarang. Bayangin aja mau ngarang-ngarang gitu ya. Nah, dan namanya orang tua kalau diajak anak pasti happy lah teman-teman ya. Nah, tapi kemudian teman-teman saya bilang gini, papa nggak usah ikut deh gitu ya, karena itu lebih dingin, takutnya lu juga nggak bisa tahan gitu kan ya. Gini aja, keceplos teman-teman, waktu itu keceplos. Waktu itu target PC-nya itu ke Tokyo teman-teman, Olimpiade Tokyo. Nah, ngomong-ngomong tentang Jepang, papa saya itu waktu masih mudanya teman-teman, banyak urusan bisnis sama orang Jepang. Jadi dia punya teman tuh sama orang Jepang itu dan dia bisa bahasa Jepang itu bagus banget gitu loh. Makanya waktu tahun 2016 kita ke Tokyo ya, 2016 kan start ke Tokyo. Saya bawa papa mama saya itu pergi Tokyo itu dan extend hampir 1 bulanan. Di sana kita nggak pakai guide, papa saya ngomong sama orang Jepang sendiri gitu loh. Jadi dia tuh enjoy banget ketemu temannya, selalu dijamu dan sebagainya gitu ya. Dan pada saat itu temannya bilang gini, lu balik lagi dong. Waktu itu saya ingat tahun 2020 dia bilang, lu balik lagi dong ke Jepang gitu kan. Nah, pas banget Olimpiadenya Tokyo gitu kan. Waktu itu saya nggak tahu, bilang nggak bisa bawa orang ternyata. PC itu hanya bisa pergi qualifier only teman-teman. Nggak bisa kayak, saya pikirnya waktu itu gini, oh secara PC saya bisa bawa papa saya. Secara PCC aja kan bisa bawa 2 orang gitu kan. Saya pikirnya gitu ya. Saya bilang, papa tenang aja ya, doain aja kalau misalnya bisa saya bawa papa itu ke Tokyo tahun depan ya. Saya waktu itu cuma keceplos gitu ya, tapi kemudian dia bilang gini, oke, kalau begitu mama lu yang ke Oslo, gue ke Tokyo ya. Waduh, langsung afirmasi gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya bilang iya, didoain aja gitu kan. Berjalannya waktu tiap seminggu, tiap bulan gitu nanya, Rijen, kita ke Tokyo nanti bulan berapa? Aduh, maaf. Gila banget gak sih? Kita ke Tokyo itu ada Olimpiade loh, kita bisa nonton nggak? Gitu kan? Astaga gitu, itu padahal baru bulan-bulan Oktober gitu ya teman-teman ya. Udah nanya gitu teman-teman. Akhirnya langsung pikir, matilah salah ucap gitu ya teman-teman ya. Tapi udah kadung ngomong, gak mungkin gue tarik dong. Akhirnya saya lakuin teman-teman. Saya lakuin bagian saya prospek gitu ya teman-teman ya. Saya pikirnya mau kejar produser gitu kan. Akhirnya di bulan November saya baru tahu, PC produser itu ternyata pergi 1 orang doang, bukan bawa 2 orang. Saya pikir, gimana bokap gua gitu kan, gimana papa saya gitu kan teman-teman ya. Akhirnya saya pikir, oke, berarti saya harus capai 2 PC. Ya, yaitu PC leader, dengan asumsi saya bawa papa saya gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak tahu sama aturan PC, saya nggak tahu, ya kan. Saya cuma pikir bisa gitu kan. Akhirnya saya kejar teman-teman, ya. Saya kejar PC produser, kejar lah kategori leader juga gitu ya teman-teman ya. Sampai Halfman Desember 2000 berapa itu berarti? 2019 ya? 2019 dong ya. Halfman Desember 2019 teman-teman. Kategori penjualan teman-teman. Nah, PC producer buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Yang bisa masuk dalam PC producer adalah top 20 nasional teman-teman. Ya. Saat itu teman-teman saya sudah top nomor 12-13 per Halfman Desember dan saya optimis pasti dapat. Ya, nggak mungkin lah masa dalam 14 hari saya terlempar keluar gitu ya teman-teman. Miris banget gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya pikir pasti dapat lah gitu ya. Nah, yang saya waktu itu khawatir adalah kategori leader teman-teman. Kategori leader untuk PC leader itu yang diambil hanya top 13 teman-teman. Top 13 leader nasional ya. Dan pada saat Halfman Desember saya nomor 18 teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya nomor 18 gitu ya. Dan saya pikir ya sudahlah, akhirnya saya lakuin bagian saya gitu ya. Saya bilang kayak gini, saya berdoa kayak gini. Saya bilang, Tuhan kalau misalnya memang ini adalah rezeki buat papa saya untuk bisa berangkat ya, biarkanlah saya capai teman-teman ya. Jadi saya lakukan bagian saya dan saya berserah teman-teman ya. Akhirnya singkat kata menutup tahun 2019 itu 2020 ternyata pandemik ya. Dan akhirnya pengumumannya di televisi waktu itu ya, RCTI ya teman-teman ya. Dan saat itu diumumkan, yaitu puji Tuhan
saya bisa mencapai PC producer dan PC leader saya pada saat itu, teman-teman. Thank you. Nah, meskipun tidak pergi, tapi setidaknya apa yang saya ucapkan itu saya sudah lakukan, teman-teman. Setuju nggak? Daripada ketika bisa pergi ternyata saya nggak bisa bawa, nggak bisa wujudin, berarti salah di saya, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi ketika saya bilang bahwa goal teman-teman itu harus punya alasan yang kuat, baru bisa dicapai, teman-teman. Satu terobosan akan bisa tercapai kalau teman-teman punya alasan kenapa saya harus menerobos gitu loh, teman-teman. Sama halnya saya, mindset saya cuma berpikir PCC itu cukup gitu loh, teman-teman. Ya, PCC itu cukup dan nggak punya alasan untuk PC. Tapi karena kejadian itu, akhirnya saya bisa terobos, teman-teman. Ya, dan sekali teman-teman menerobos ya prestasi yang baru, teman-teman ya, maka teman-teman itu sebenarnya udah punya pola. Contoh teman-teman yang hari ini bisa start club gitu ya, PCC gitu ya, bisa naik leader gitu ya. Teman-teman menemukan nggak? Oh, untuk capai itu polanya begini, yang kemarin gue lakuin itu begini loh. Setuju nggak, teman-teman? Nah, sehingga kalau teman-teman ngulang harusnya gampang nggak? Gampang dong ya, teman-teman ya. Nah, sama halnya ya, ketika saya sudah menerobos PC saya, teman-teman, limitasi saya gitu ya, akhirnya saya bisa ke PC, teman-teman. Maka every single year dari 2019 sampai hari ini saya bisa stay di Presiden Club itu, teman-teman. Ya. Thank you. Hati-hati dengan pikiran, teman-teman. Ya, kenapa? Karena pikiran, kalau dalam Buddhisme gitu ya, pikiran adalah pelopor gitu ya, teman-teman ya. Apa yang teman-teman pikirkan itu yang akan jadi kenyataan. Contoh, tahun 2020 ya, saya hanya capai PC leader, teman-teman. Saya nggak capai PC producer. Kenapa? Jadi tahun 2020 setelah saya mencapai PC saya, teman-teman, tim saya nyeletuk gitu ya. Wah, Co-Region udah menerobos nih ya menjadi Presiden Club. Kita harus juga bisa. Wah, hebat ya tim saya gitu ya, teman-teman ya. Semangat dia gitu ya. Nah, itulah kenapa saya encourage teman-teman leader. Ya, saya encourage teman-teman leader hari ini di sini ya, bahwa teman-teman leader ini adalah pelopor, teman-teman. Teman-teman itu adalah role model ya. Kalau teman-teman as a leader bisa memberikan model yang benar ya, model dengan berprestasi, model dengan bisnis yang bagus gitu ya, maka tim teman-teman akan jalan, teman-teman. Tapi kalau kita as a leader pun ya gerak kagak gerak gitu ya, maju kagak maju gitu ya, maka tim teman-teman akan kayak gitu ya. Nah, jadi ketika saya udah PC gitu, tim saya ngomong kayak gitu, dan betul banget dia kerjain, teman-teman, dan dia bulan Agustus saja sudah digadang-gadangkan untuk capai PC producer ya. Dia tembak big cash tuh gede-gede gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sana saya cuma bilang gini, tenang, lu kan pertama kali ke PC gitu kan, nanti gue temani. Artinya apa, teman-teman? Artinya gue bilang gini, nanti kalau kita pergi, gue sekamar sama lu gitu loh. Itu yang saya bilang, teman-teman. Efeknya apa? Berarti mindset saya berkata, saya harus menemani agent saya ketika PC. Berarti kalau saya menemani dia, berarti PC saya 1 apa 2 packs? 1 dong, teman-teman ya. Karena PC itu kan cuma boleh 1 orang yang pergi. Secara waktu itu saya nggak sadar, teman-teman, dengan saya ngomong begitu ternyata mestakum ya, law of attraction gitu ya, ternyata itu menarik. PC saya itu cuma 1, teman-teman. Betul banget, di akhir tahun 2020 itu saya capai PC leader saya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, untuk kategori produser tadi kan saya bilang top 20, benar ya, teman-teman ya? Saya nomor 22, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan pikiran, teman-teman ya. Akhirnya tahun 2020 saya menjadi PC leader gitu ya. 2021 PC producer, dan tahun ini saya mencapai 2 PC kembali, PC producer dan PC leader, teman-teman. Thank you. Nah itu ya. Jadi alasan kenapa sih teman-teman harus fokus gitu ya, teman-teman ya. Nah, the power of action. Yuk baca sama-sama, teman-teman yuk. Tanpa aktivitas semuanya adalah impian semata. Aktivitas adalah jembatan untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan.
Betul banget teman-teman ya. Kita udah buat goal setting, terus kagak action. Ya percuma teman-teman gitu loh. Ya. Nah, kalau kita action adalah jembatan teman-teman untuk bisa mewujudkan. Teman-teman nggak usah gede-gede. Oke, goal saya maunya PCC, maunya double startup, maunya startup. Jangan teman-teman. Teman-teman buat goal mingguan. Kayak saya buat goal bulanan teman-teman. Semuanya saya bulanan itu pokoknya dalam otak saya teman-teman. Every month itu saya menghit angka segini. Every month. Nah, teman-teman kalau teman-teman akumulasikan, maka akan tercapai kok goal besar. Ya. Nah, sama halnya hari ini teman-teman. It's okay, jangan pikir wah Region bisa PCC, bisa PC mau ikut gitu. It's okay, ikut bisa kalau bisa gitu kan. Tapi kalau enggak, it's okay. Buat aja goal mingguan gitu loh, goal bulanan gitu loh. Contoh yang paling dekat apa? Wah, ada bonanza 2 minggu gitu kan. Ya udah fokus itu aja gitu loh. Ya. Buat goal yang kecil tapi berkala teman-teman. Ya. Nah, perencanaan dan buat goal tadi udah ya. Gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal. Jadi di sini siapa yang tidak punya goal? Semua punya dong ya. Oke, ya. Jadi harus punya goal. Setting any goal is better than drifting endlessly without any direction. Artinya apa? Goal sekecil apapun adalah jauh lebih baik daripada nggak punya goal, teman-teman. Ya. Oke. Follow system, ya. Sistem apa? Training, prospect, recruiting. Kendaraan apa sih yang sedang Anda kendarai saat ini? Sistem kita itu udah kendaraan yang paling cepat dengan bensin paling hemat. Teman-teman tahu nggak bahwa Prudential, kalau bagi saya ngomong sama tim saya begini loh. Saya ngomong, bukan Prudential is the only one, lu bisa tajir, lu bisa kaya gitu loh. Saya ngomong gitu teman-teman. Ya, saya ngomong apa adanya. Saya bilang, tidak, bukan cuma Prudential kok, kamu bisa sukses, kamu bisa kaya gitu, bukan hanya dari Prudential. Betul nggak teman-teman? Kalau memang Prudential is the only way untuk bisa menjadi orang kaya, maka orang-orang fortune top orang kaya di dunia itu adalah orang asuransi. Setuju nggak? Tapi teman-teman saya kasih analogi bahwa gini, mereka orang-orang itu adalah pengusaha, betul nggak teman-teman? Kamu lihat berapa modal yang mereka keluarkan. Berapa resiko dan jatuh bangun yang mereka ngalamin? Berapa lama pengalaman yang mereka punya? Nah, saya hari ini masih ada di Prudential. Saya nggak munafik, saya bilang gini, kalau ada bisnis yang lebih baik dari Prudential, saya akan keluar. Ya, karena bagi saya Prudential is just a tool, sarana, teman-teman. Tetapi saat kendaraan lah ya. Tetapi sampai hari ini saya belum menemukan kendaraan yang lebih baik dari Prudential. Berikan untuk yang luar biasa ya. Setuju nggak teman-teman? Prudential bagi saya itu adalah ibaratnya kereta Shinkansen, teman-teman. Ya tahu ya, kereta Tokyo, kereta cepat itu gitu ya teman-teman ya. Dia akan jalan setiap stasiun, dia akan berhenti. Akan ada yang naik, akan ada yang turun. Tetapi seberapa banyak pun orang yang naik dan orang yang turun, kereta ini akan tetap berjalan ke depan. Setuju nggak teman-teman? Sama halnya kita di Prudential, teman-teman. Ya. Akan banyak ada agent dan leader yang naik, terekrut gitu ya, dan ada banyak agent dan leader yang keluar dari Prudential, teman-teman. Ya, tetapi seberapa banyak pun orang yang naik dan orang yang turun, teman-teman, Prudential akan selalu nomor 1. Setuju nggak teman-teman? Betul. Ya. Jadi tergantung teman-teman mau jadi bagian yang berada bersama Prudential menjadi nomor 1 atau keluar dari bisnis Prudential. It's all choice ya teman-teman ya. Oke, follow system ya. Follow your leader. Leader Anda belum tentu punya background pekerjaan yang lebih baik dari Anda. Namun leader Anda pernah melewati semua langkah yang dibutuhkan untuk sukses di Prudential, teman-teman. So, respect your leader, teman-teman. Ya. Satu bisnis yang akan bagus itu kalau punya hubungan bisnis antara kita dengan leader itu bagus, teman-teman. Punya hubungan saling respect, saling mendukung. Kayak hari ini, saya dapat rekrut agent baru di Jakarta, teman-teman. Hari ini datang ke kantor, ya. Yang saya nitip siapa? Nitip leader atas saya, teman-teman. Saya bilang, Kohadi, Ciyoshi, gue punya agent nih, lu tolong temanin ya di kantor gitu loh. Tolong ngobrol sama dia. Nah, itu teman-teman.
Ya, bisnis ini baru bertumbuh kalau teman-teman punya attitude yang baik gitu loh. Ya, punya respect yang baik kepada leader teman-teman. Ya, rajin, ya. Rajin apa? Prospek, training, join film dan sebagainya. Bekerjalah sedikit lebih banyak dari orang biasa. Train hard, work hard, dan work smart teman-teman. Ya. Bekerja lebih rajin dari orang lain. Kalau kita mengharapkan hasil yang berbeda tapi melakukan hal yang sama, itu adalah mimpi teman-teman. Ya. Ada satu video ya, saya mau putar videonya Mary Riana ya teman-teman ya. Video ini bagus banget dan sangat menginspirasi saya ya, supaya teman-teman boleh lihat juga ya teman-teman ya. Oke. Saya bukan orang yang paling pintar. Karena saya adalah orang yang paling penting. Sukses. Jawabannya mungkin sederhana. Apakah kamu sudah memberikan segalanya? Yang saya maksud bukan hanya sekedar usaha. Yang saya maksud juga bukan usaha di saat situasi mudah. Tapi yang saya maksud adalah usaha yang terus dilakukan sesulit apapun situasinya. Usaha yang terus dilakukan setidak nyaman apapun kondisinya. Kalau kamu tahu ada yang masih bisa kamu lakukan, lakukanlah. Kalau kamu tahu masih ada cara, cari caranya. Kalau kamu tahu masih ada kesempatan, kejar kesempatan itu. Jangan bohongi diri kamu sendiri. Kalau selama ini kamu mengeluh, kok gaji saya segini-gini aja ya? Kok hasilnya segini doang? Kok hidup saya gini-gini aja sih? Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini sudah kamu lakukan sehingga kamu merasa layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan saat ini? Kalau kamu merasa hidup kamu segitu-gitu aja, ya mungkin karena selama ini usaha kamu juga segitu-gitu aja. Kalau kamu merasa sampai saat ini belum mendapatkan apa-apa, ya mungkin karena selama ini pun kamu juga belum melakukan usaha apa-apa. Belum belajar, belum berani, kamu belum benar-benar memberikannya sepenuhnya. Tenaga, waktu, perhatian, fokus, usaha. Hidup ini adil. Apa yang kamu berikan, itu jugalah yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu benar-benar ingin sukses, kamu harus berproses. Seorang pemenang menjadi pemenang bukan karena usaha yang setengah-setengah, bukan karena iseng, bukan juga karena keberuntungan. Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu tidak boleh menyerah. Ketika semua suara membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk membuatmu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh. Dan suatu hari nanti, kamu bisa melihat kembali dengan bangga. Karena kamu ingat akan masa-masa itu. Masa-masa di mana kamu punya pilihan untuk menyerah, tapi kamu menolak untuk pasrah. Masa-masa di mana kamu bukan hanya mengumbar kata-kata, tapi kamu membuktikannya dengan usaha. Masa-masa di mana semua musuhmu tumbang dan kamu tetap berdiri tegak layaknya seorang pemenang. Kita semua memiliki tantangan dalam hidup ini. Ya, setiap dari kita yang hidup di dunia ini dihadapkan dengan tantangan setiap harinya. Tapi siapa dari kamu yang berani untuk menghadapi tantangan itu? Siapa dari kamu yang berani untuk terus berjuang? Siapa dari kamu yang berani untuk membayar harga, berani untuk menderita, berani untuk terbentur, sampai akhirnya kamu terbentuk? Siapa dari kamu yang berani bukan hanya menjadi seorang pemimpi, tapi menjadi seorang pemenang dalam hidup ini? Sukses tidak akan diberikan begitu saja dengan mudahnya. Sukses itu harus diperjuangkan. Dan hanya orang-orang yang sudah memantaskan dirinya yang pantas untuk menikmati kesuksesan itu. Give your 100%. Bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya. Tapi selalu berkomitmen untuk memberikan 100%.
Jalani hidup ini tanpa penyesalan. Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat. Tapi, asalkan kamu bisa menjadi orang yang paling tekun berusaha, maka kamu bisa mendapatkan segalanya. Kadang mungkin tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi asalkan kamu benar-benar sudah memberikan yang terbaik, maka selalu ada hadiah terbaik yang akan menanti. Tidak ada rasa bangga tanpa usaha. Tidak ada rasa puas tanpa kerja keras. Karena sukses kamu, ya tergantung usaha kamu. Terima kasih kalian sudah Yes. Itu ya teman-teman ya. Sukses kamu tergantung usaha kamu ya teman-teman ya. Oke, ini video yang bagus banget ya. Saya terinspirasi banget selalu. Nah, oke, kita udah mau hampir ini ya. Bekerja lebih rajin dari orang lain tadi udah. Oke, keep this in mind ya, bahwa the average producer spends 4 hours a week face to face. Oke, artinya gini gitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus ingat bahwa gini, agent rata-rata hanya menghabiskan 4 jam seminggu ketemu klien. Tetapi agent dengan taraf MDRT teman-teman menghabiskan 27 jam seminggu ketemu dengan klien. Patokan ini teman-teman review sama diri sendiri. Saya 1 minggu lalu kira-kira ketemu berapa orang ya? Kalau teman-teman 1 minggu lalu ya cuman di bawah 10 jam let's say gitu ya teman-teman, maka pasti bukan agent MDRT teman-teman. Tapi ketika teman-teman memang melakukan aktivitas banyak ketemu orang, maka namanya MDRT itu sebenarnya gampang gitu loh teman-teman ya. Nah, kenapa? Menjual asuransi itu nggak susah teman-teman ya. Menjual asuransi tidak susah, itu yang teman-teman harus punya mindset dulu ya. Tetapi mencetak penjualan yang optimum dan konsisten butuh keyakinan dan keahlian. Artinya apa? Banyak kita dengar, wah agent baru masuk gitu ya, langsung boom, closing 1M, closing 100 juta, closing 500 juta gitu ya. Tapi kemudian hilang ya teman-teman, itu biasa gitu kayak gitu ya teman-teman ya. Tetapi yang kita pengen cari adalah orang yang bisa mencetak penjualan optimum secara konsisten. Ngerti ya teman-teman ya? Bukan cuma 1 kali naik, habis itu hilang, 1 kali naik langsung hilang gitu teman-teman ya. Nah, untuk bisa jualan secara optimum dan konsisten butuh keyakinan dan keahlian teman-teman. Ya, kita akan bahas ini di sesi kedua ya teman-teman ya, lebih teknikal ya. Butuh keyakinan dan keahlian. Pantang menyerah, ya. Sikap pantang menyerah harus kita miliki karena perjalanan menuju sukses tidak selalu mulus teman-teman. Selalu ada ujian, ya. Keberhasilan berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusias dan semangat. Tidak ada kata sukses tanpa melewati kegagalan. Kayak tadi teman-teman ya. Untuk bisa capai startup saya yang pertama, unit manager saya yang pertama teman-teman, saya harus melewati 1 case dengan 3 proses teman-teman. Ya. Oke. Nah, sukses itu tanggung jawab saya 100%. Ya. Bukan tanggung jawab dari kondisi, bukan menyalahkan kondisi ya orang lain. Oh, gua tahun lalu nggak ini karena leader saya. Oh, gue nggak bisa jalanin karena perekrut saya. Oh, gue nggak suka. Sama halnya hari ini teman-teman ya. Ada agent yang saya datang rekrut, saya rekrut gitu ya teman-teman ya. Ketika dia tahu saya tidak ada di Jakarta teman-teman, ya dia langsung bilang gini, ya udah nanti pas lu balik aja gue baru kesana gitu ya teman-teman ya. Dan saya langsung WA dia, lu mau coba bisnis, lu mau sukses bukan tergantung sama saya gitu loh teman-teman. Tapi lu sendiri, mental lu bagaimana, mindset lu bagaimana teman-teman. Ya, akhirnya dia pergi gitu ya teman-teman ya. Jangan menyalahkan kondisi dan orang lain. Jangan menyalahkan situasi dan waktu. Wah, COVID ya region ya, susah lah jualan, semua orang gak punya duit. Lah, banyak orang bilang COVID, jualan susah, gak punya banyak duit gitu ya. Banyak orang kok jadi presiden klub, banyak orang kok capai COT, TOT. Setuju ya teman-teman ya? Terus mereka gimana? Ya? Terus jangan mencari alasan untuk membenarkan diri. Yalah, kan lagi susah pandemi. Nah, teman-teman, ya,
Sukses tanggung jawab saya 100% teman-teman. Berdoalah, kenapa? Karena tidak ada sukses yang instan. Yang ada mie instan teman-teman. Sorry lagi bulan puasa ya teman-teman ya. Oke. Penolakan sudah pasti terjadi, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Karena penolakan bukan akhir dari segalanya, namun penolakan selangkah lebih dekat dengan namanya kesuksesan teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, Anda tentu punya waktu yang cukup banyak untuk menunggu. Soundnya dikeluarin aja. Waktu yang cukup banyak untuk menunggu Anda sukses. Namun harap diingat, orang-orang yang Anda cintai belum tentu punya waktu untuk menanti Anda sukses. Ya, banyak dari kita mungkin berpikir, aduh, gua masih muda. Ya, banyaknya di sini ngeliat masih muda gitu ya. Mungkin berpikir, udahlah, gua mah slow aja, waktu masih banyak gitu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus tahu bahwa kesuksesan kita itu berguna buat siapa sih teman-teman? Ya, papa mama saya kalau ngomong ke Eropa itu sering nggak perlu saya ajak teman-teman. Ya, tetapi ketika saya tahun 2010 pertama kali saya mencapai PCC saya yang pertama di 2010, saya ajak mama saya teman-teman gitu ya. Itu luar biasa banget teman-teman. Momen yang nggak bisa dibeli dengan uang teman-teman. Ya, seringkali orang tua, suami istri ataupun anak kita tidak pernah minta sesuatu sama kita. Namun pertanyaannya, apakah mereka nggak punya keinginan? Mereka lihat mungkin, istri tetangga pakai tas baru, anak tetangga beli mobil baru, beli rumah baru. Mungkin dia cerita, si itu beli mobil, si itu beli rumah. Pertanyaannya, apakah dia nggak punya keinginan untuk lihat anaknya bisa kayak gitu, teman-teman? Ya, seringkali mereka nggak pernah minta dengan kita karena mereka terlalu mencintai kita. Apakah kita sudah melakukan hal yang sama dengan mereka, terhadap mereka? Bagaimana kalau hari esok nggak pernah datang? Apakah Anda siap, teman-teman? Saya mau cerita kenapa sih saya getol gitu ya teman-teman ya, jalani bisnis ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu, tadi saya itu adalah seorang pendatang dari Makassar ke Jakarta teman-teman. Saya ngekos, saya nggak punya mobil ya. Kalau papa mama saya datang teman-teman ya, kalau papa mama saya datang ngunjungin anak gitu ya, mereka tidur di mana teman-teman? Tidur di kosan saya. Mereka tidur di kasur gulung teman-teman, kasur gulung gitu ya teman-teman ya. Dan di sana saya berpikir, aduh, somehow ada perasaan, zaman itu saya masih kuliah loh teman-teman. Apalagi berlanjut kerja, balik dari Medan, saya masih ngekos. Dan orang tua saya kalau datang, mereka selalu tidur di kasur gulung teman-teman. Somehow itu perasaan saya tuh gak enak. Saya pikir, saya gak boleh kayak gini gitu loh. Saya harus cepat beli rumah teman-teman. Ketika papa mama saya datang ke Jakarta teman-teman, zaman itu belum ada ojek online, ya belum ada pakai HP panggil taksi gitu loh teman-teman. Di saat itu teman-teman, kita kalau mau manggil taksi lewat mana teman-teman? Kita turun ke tepi jalan gitu ya, turun tepi jalan gini-gini nih, panggil taksi. Setuju nggak teman-teman? Dan kalau dia ada penumpang dia akan lewat. Kalau enggak ya dia berhenti, bener ya teman-teman ya. Di saat saya begini-begini teman-teman, perasaan saya itu nggak enak teman-teman. Ya saya berpikir, aduh saya nggak bisa kayak gini gitu loh. Saya mau punya mobil teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman dengar saya tadi cerita dari saya seorang IT pindah menjadi marketing, ya motivasi saya adalah beli rumah, beli mobil teman-teman. Supaya kalau papa mama saya datang, itu mereka bisa nyaman teman-teman. Ya. Akhirnya berjalan waktu sampai hari ini saya melakukan yang terbaik teman-teman. Buat siapa sih? Teman-teman, kalau menurut saya ya, kesuksesan itu ya bukan berimbas pada diri sendiri, tapi kesuksesan kita somehow akan berdampak buat lingkungan kita teman-teman. Contoh, kakak saya yang tidak segitu mampu, let's say, saya bisa bantu gitu loh teman-teman. Orang tua saya bisa berikan subsidi. Ya, lingkungan saya bisa ikut donasi-donasi
anak kanker, saya ikut donasi apa teman-teman. Bahkan saya bisa ikut nyumbang ini itu. Dan saya berpikir dan saya berdoa kepada Tuhan bahwa tolong jadikan saya sebagai saluran berkat-Mu gitu loh, melalui apa? Prudential, teman-teman. Karena bagi saya, it's not about your success gitu loh, but about gimana cara kita berefek pada lingkungan kita, terutama apa? Keluarga kita, saudara kita, teman-teman gitu loh. Pertanyaannya, apakah teman-teman kita sudah lakukan yang terbaik, teman-teman? Saya sampai hari ini lakukan terus. Kenapa? Selagi papa mama saya masih ada gitu ya teman-teman ya, puji Tuhan mereka sehat walafiat, saya lakuin teman-teman gitu loh. Contoh kejadian mereka mau ke Amerika ini ya teman-teman ya, saya mau cerita gitu ya. Saya sudah ngomong ke papa saya udah capek PCC leader dan PCC producer tahun lalu, benar ya teman-teman ya, ke Miami gitu ya. Saya langsung ngomong ke papa saya gitu ya, saya cuma dapat 2 tiket. Saya cuma ngomong, saya bisa dapat 2 tiket teman-teman. Kenapa? Saya cuma mau ngajak mama saya sih, nggak mau ngajak papa saya. Kenapa? Karena papa saya tahun ini udah 76 teman-teman. Ya, pertama dia tahun ini udah 76. Kedua, saya pikir perjalanan ke Amerika, dia ke Eropa aja dia nggak tidur seharian teman-teman. Apalagi ke Amerika yang 24 jam. Ya. Ketiga, namanya orang tua prostat udah nggak bagus, mulai kencing-kencing gitu ya teman-teman ya. Saya kasihan gitu loh, kalau perjalanan jauh malah dia capek gitu loh teman-teman. Jadi saya di awal, saya sudah ngomong, papa gak bisa pergi. Saya bilang gini, Prudential mengeluarkan batasan sampai umur 75. Segitunya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Aduh. Nah, tapi dia bilang, masa sih Prudential gitu ya teman-teman ya. Akhirnya dia terdiam gitu ya teman-teman, dia terdiam gitu ya. Terus akhirnya pendaftaran dibuka, ya sudah saya apply buat mama saya dan saya gitu kan. Istri saya nggak ngajak, kenapa? Anak saya masih kecil teman-teman ya. Dan saya berpikir istri saya ya udah nanti pada saat presiden club saya baru ngajak dia gitu ya teman-teman ya. Nah saya daftar buat saya dan mama saya dan saya cash out 2 packs gitu ya teman-teman ya. Kan lumayan banget, 70 juta kali 2 teman-teman, 140 juta. Apalagi hari ini saya sedang bangun rumah teman-teman. Ya saya udah bangun rumah, saya akan pindah tahun depan gitu ya. Kan lumayan ya Ci ya, maksudnya duit gitu kan. Akhirnya berjalan, saya sudah daftar gitu ya. Pas mama saya mau datang dari Makassar ke Jakarta untuk visa teman-teman ya, saya minta izin ke papa saya, Pak mama nanti mau berangkat dari situ ini hari gini ya, supaya dia tahu gitu kan. Dia bilang apa tau nggak? Gue ikut nggak? Ya teman-teman ya, gue ikut nggak gitu kan? Terus dia bilang nggak bisa gitu, batasnya 75. Lu coba ngomong dulu lah, lu coba. Iya, betul banget sih. Saya bilang gini, Pak itu perjalanan panjang banget. Papa kan belum pernah cruise. Nanti pulang kita pergi cruise aja, lebih enak, lebih santai gitu loh. Ngapain maksain diri perjalanan begitu jauh, nanti lu capek nggak enjoy gitu loh. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, mumpung ya gua kan belum pernah ke Amerika dan mumpung gua masih sehat. Ya, kalimat begitu aja teman-teman gitu ya, dia ngomong begitu ya. Itu sudah, aduh gitu ya. Yang lebih ininya lagi dia bilang apa tau nggak? Ketika saya bilang, ini pendaftaran udah tutup gitu loh, benar nggak? Kita udah mau ke visa gitu kan, pendaftaran udah tutup gitu loh. Dia bilang apa tau nggak? Gimana kalau lu aja nggak usah pergi? Ganti gue katanya. Bayangin aja, terus saya bilang, terus lu berdua pergi gitu, lu kenal orang Prudential nggak gitu kan? Nah, terus dia bilang begitu, terus saya jengkel banget gitu kan, terus saya gimana gitu kan. Terus jalan terakhir saya bilang, Pak, gini deh, kalau papa, saya bilang gini, kalau papa mau pergi, saya harus korbankan nih bonus saya gitu, 50 juta. Gini deh, itu 50 juta buat papa aja, kita nanti pergi terus gitu loh teman-teman. Ya teman-teman ya, saya pikir setidaknya dia dapat duit gitu, dia happy gitu kan. Dia bilang apa? Nggak mau. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, maksudnya dia belum pernah ke Amerika dan maksudnya it's okay lah, maksudnya kasih papa kesempatan gitu loh, karena selama dia masih sehat teman-teman ya. Thank you teman-teman ya. Akhirnya saya
telepon ke Panorama, saya gasak-gusuk gitu loh, bilang saya mau tambah 1 orang gitu loh teman-teman. Ya, puji Tuhan di ACC teman-teman. Jadi Juni ini saya akan bawa papa mama saya juga pergi. Oke. Jadi yang saya mau cerita bahwa kesuksesan itu nggak berefek pada diri sendiri, ya, tapi berefek pada semua orang teman-teman. Maukah kita menjadi dampak bagi sekitar kita, ya? Apa yang Anda lakukan hari ini memberikan hasil di kemudian hari. Jadi berikan dan lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu dan kesempatan. Jadilah legendaris untuk orang yang Anda cintai karena waktu tidak menunggu Anda. Ada video satu penutup ya teman-teman ya. Kita lihat sama-sama ya. Gimana kalau hari esok nggak datang teman-teman ya? Di pause dulu kali ya.
Oke teman-teman, ya. Resiko datang nggak ketok pintu, ya teman-teman. Kita sering ngomong ya ke nasabah ya, resiko datang nggak ketok pintu. Sama halnya kita sebagai manusia teman-teman ya. Hari ini kita ngapain, besok kita ngapain, belum tentu ada yang tahu. Ya, jadi lakukan yang terbaik selagi kita masih ada waktu teman-teman. Ya,